kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu fajar. Paham ya? Karena itu antum kita pesankan bersama, saya, Anda, kita semua, sepanjang ada kesempatan fajar jangan tinggalkan. Bahkan 2 rakaat sebelumnya saja disebut oleh Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu sebelum subuh ditunaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, saya ingin sampaikan pada Anda, kalau ditawarkan tawaran besar seperti tadi malam juga saya tegaskan saat kita di Darul Ihsan, kira-kira kita mau nggak mendapatnya? Antum pilih mana? Uang 500.000 atau lebih daripada dunia dan seisinya? Lebih daripada dunia dan seisinya. Baik, doa antum mau diaminkan malaikat? Zikir mau diiringi? Baik, perhatikan, istighfar mau diampunkan? Ada orang ingin mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya, ingin. Kemudian ada orang ingin doanya diaminkan, ada orang ingin istighfarnya diampunkan, zikirnya diiringi. Masya Allah, keinginan di lisannya ada, tapi tidak sedikit yang di lisannya mengucapkan ingin, tapi fisiknya tidak mewujudkan itu. Nggak berangkat dia sholat. Apa cirinya orang yang di lisannya mengatakan A, tapi hasilnya B? Tanda apa itu? Munafik. Karena itu orang-orang munafik berat menunaikan sholat subuh dengan sholat isya. Baik, munafik. Baik ya? Munafik di sini ingin menunjuk pada sesuatu yang unik, katanya pengen, tapi nggak dikerjakan. Ya kan? Berbeda antara di lisan dengan perilakunya. Berbeda antara lisan dengan hatinya. Beda antara lisan hati dengan anggota tubuhnya. Karena itu Nabi menandakan bahwa bagi orang-orang munafik, salah satunya agak berat tuh untuk mendapatkan fadilah-fadilah di salat subuh dengan salat isya. Jikalau antum sudah masuk misalnya subuh, waktu-waktu fajar, masih malas mengerjakannya, coba cek. Mungkin ada yang salah masuk ke dalam tubuh antum tuh. Keluarkan pelan-pelan. Apalagi kalau sudah kontaminasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka bebaskan pelan-pelan. Katanya pengen, tapi nggak diambil. Katanya ingin, tapi nggak berangkat. Paham ya? Nah, ada fajar yang kedua. Yang tadi berlaku untuk setiap fajar, yang selain melimpahkan pahala, juga menjadi indikator tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fajar antum turun sampai malas mengerjakan, coba cek, itu mungkin ada yang masuk tuh. Kalau enggak salah yang haram ke dalam tubuh, atau yang maksiat dikerjakan sampai ujung kepala, ujung kaki, berat untuk mengerjakannya. Yang kedua, Quran surah 89 yang tadi dibacakan di rakaat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 30 itu. Kalau Anda jeli melihatnya, kemudian memperhatikan ayat dimaksud, perhatikan ayat yang pertama, bahkan menjadi nama surahnya, wal fajr. Saya ulang, wal fajr. Tidak berhenti sampai di sini. Ataf qasamnya dilanjutkan, walayalin ashr. Teruskan, wasyaf'i wal watr. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Yang pertama menyebutkan fajar saja menggunakan alif lam, yang kedua pun menyebutkan fajar dalam bentuk wawul qasam, sumpah, disebutkan kalimat fajarnya disandingkan dengan layalin ashar. Ingin menunjukkan, kata para ulama, keutamaan di ayat ini yang menunjukkan waktu fajar, tapi tidak sama dengan fajar yang disebutkan tadi di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Jadi ada fajar yang tiap waktu kita dapatkan, ada fajar yang khusus antum akan temui, dan itu teriring bersanding dengan 10 hari yang khusus juga disebutkan oleh Al-Quran, yang nanti ditafsirkan oleh Nabi SAW. Perhatikan bagian yang pertama, wal fajar. Jadi kalimat fajarnya dibuka dengan waw, bentuknya sumpah, wawil qasam. Saya tuliskan sejenak. Bismillah. Di waw, kemudian ada kalimat fajarnya. Fokus ya teman-teman sekalian. Saya ajarkan dulu satu hal yang penting. Jika Anda menemukan huruf waw, kemudian ada kalimat setelahnya, kalimat ini kemudian harakatnya kasrah. Ini kuncinya.
Ya? Maka waw ini bukan menjadi huruf sambung disebut dengan atof, tapi menjadi huruf qasam bermakna sumpah. Sumpah. Wawil qasam. Fokus ya. Kalau ada huruf waw, kemudian setelahnya ada kalimat, tuh lihat harakatnya. Kalau harakatnya dhammah misalnya, ya, misal wal fajru di luar Quran, maka wawunya itu bukan sumpah, diartikan dan saja biasa. Tapi kalau misalnya waw berhadapan dengan kalimat, kemudian ujungnya kasrah, ini rumus cepatnya, segera artikan sumpah. Bisa diartikan demi, kan? Sumpah. Wal as, demi asar. Wal fajr, demi fajr. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza saja. Jadi ada waw, kemudian ujungnya, kalimat setelahnya berharakat kasrah di ujungnya, artikan sumpah. Bila di dalam bahasa Arab Anda temukan kalimat kemudian diawali dengan huruf sumpah, maka ini menunjukkan bahwa kalimat yang disebutkan dengan sumpah itu ada sesuatu yang penting di dalamnya yang beda dengan kalimat-kalimat lain. Baik, informasi yang disampaikan itu sangat penting, ada sesuatu yang istimewa dalam kalimat itu sehingga dijadikan sebagai sumpah. Saya mau sampaikan kepada Anda, kalau Allah misalnya menyampaikan satu informasi, yakin nggak? Penting nggak? Nah, sekarang Allah bersumpah, berarti ini menunjukkan lebih penting dari biasanya. Baik ya, tanpa sumpah saja, kalau dari Allah sudah penting, apalagi dengan bersumpah. Baik, sekarang ambil ke makhluk dan jangan diserupakan dengan Allah. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, nanti jam 7, insya Allah ada Pak Gubernur ke sini. Nanti insya Allah akan bergabung dengan kita, sarapan sama-sama di sini. Setelah kita selesai taklim, jam 7 nanti. Untuk siap-siap, mungkin di depanan kita sediakan tempat khusus. Ya, baik, percaya nggak? Ya, tuh. Sekarang saya katakan, saya sumpah ya, demi Allah saya katakan, akan datang beliau. Antum masih percaya? Baik, padahal saya cuma contoh aja. Bukan? Contoh. Tolong ya, bukan, ini Pak Gubernur nggak ada agenda ke sini. Saya cuma sampaikan contoh. Di awal saya katakan contoh. Baik ya. Tapi kan bisa berubah. Tadi kan kencang banget. Enggak. Tiba-tiba percaya. Masya Allah. Lihat. Jadi ketika satu kalimat dikuatkan dengan kalimat qasam, sumpah, maka tingkat kepercayaan kita menguat. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, ini saya sampaikan ya, saya Tuhan yang menciptakan kamu, yang tahu tentang kehidupan. Saya kasih informasi sesuatu yang sangat penting. Waduh, apa benar penting? Saya bersumpah. Allah saja mengatakan sumpah dan menyebutkan sumpahnya dengan kalimat waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam info yang disampaikan di ayat turunannya nanti ada sesuatu yang sangat penting sampai Allah bersumpah. Manusia bersumpah, Allah, Anda yakin? Masa Allah bersumpah Anda tidak yakin? Manusia bersumpah, Anda meralat kalimat dari tidak jadi iya. Allah bersumpah masih ragu, kurang apa lagi? Maka jika ada wawul qasam bersanding dengan kalimat sumpah, sebelum informasinya didapatkan, maka ini pun kalimat yang menyertai waw, intinya ada sesuatu yang penting di situ. Wal fajr, demi waktu fajar. Dijadikan fajar bersanding dengan sumpah dan menggunakan alif lam. Kalau berhenti sampai sini, maka itu artinya semua waktu fajar yang dimaksudkan di ayat ini. Ya, fajar penting, semua waktu fajar penting. Tapi ketika kalimat sumpahnya, misal digunakan kata fajar, sampai sini saja ayatnya, maka yang dimaksud semua jenis fajar. Alif lamnya istighraq. Tapi perhatikan, tidak berhenti sampai sini. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Tuliskan, bismillah. Walayalin ashr. Masya Allah. Dan malam-malam yang 10 itu menunjuk kepada 10 malam. Lalu ke-10-nya setelah berakhir malam, ke-10-nya kemudian diawalkan fajarnya. Perhatikan,
ketika kalimat fajar disandingkan dengan malam-malam yang ke-10, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, sampai malam ke-10-nya. Begitu berakhir malam ke-10, muncul fajar. Ketika kalimat fajar disandingkan dengan kalimat ini, maka sebagian ulama menyampaikan sejak zaman para salafus saleh, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ali bin Abi Thalib, bahkan setelahnya dari mulai Ikrimah, Mujahid dan sebagainya, mereka sepakat menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fajar di sini adalah fajar di hari ke-10 setelah selesai malam ke-10-nya. Baik, jadi bukan fajar biasa. Bukan fajar biasa. Ada fajar yang sangat penting terkait dengan malam-malam yang penting sebelumnya, yang hanya terdapat dalam hari ke-10-nya. Setelah malam pertama sampai malam 10-nya pun begitu penting. Jadi ada 10 malam, 10 hari yang sangat penting, yang bahkan fajarnya pun di hari ke-10-nya itu menjadi penting. Baik, kira-kira fajar yang mana ini dan 10 hari yang mana? Baik, tidak usah dikira-kira, ya, kembalikan kepada ketentuan syariat, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan penjelasan. Baik, apa penjelasan yang dimaksudkan? Tidak ada yang terbaik kecuali ketika Allah mengutus seorang rasul untuk menerangkan kepada kita apa yang dimaksud fajar yang ini dan apa yang dimaksud 10 hari ini. Karena ini bukan fajar biasa, sampai Allah bersumpah dengannya. Kemudian menyebutkan keistimewaan 10 malamnya dan memberikan gambaran dalam 10 itu ada ganjilnya yang penting, ada genapnya yang penting. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Dalam genapnya 10 itu penting, dan nanti ada yang ganjil dari 10 itu yang juga sangat penting. Ini yang menarik. 3, di 1 fajarnya penting, kisi-kisinya ya. Yang kedua 10 harinya penting. Kisi-kisi yang ketiga, supaya antum cari kira-kira mana itu. Masa selama hidup gak pernah ketemu puluhan tahun. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Ya, genap ganjil. Masya Allah. Sebelum Jakarta memperlakukan genap ganjil, ini sudah ada di Quran. Ya, tapi jangan jadikan alasan, ya, saya ingin memperlakukan genap ganjil. Dalilnya mana? Tiba-tiba katakan wasyaf'i wal watr. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Perhatikan bagian yang ketiga. Dalam 10 hari ini genapnya istimewa dan ada yang ganjilnya yang istimewa juga. Masya Allah. Lihat, dalam setahun cuma ada 10 hari. 10 hari ini istimewa, fajarnya istimewa, ada ganjil di antara 10 ini yang istimewa, dan ada genap yang istimewa. Apa waktu semua ini? Apa keutamaannya? Sampai subuh ini pun saking pentingnya fajar yang ini, kita diingatkan supaya siap-siap sejak subuh ini. Dibacakan ayatnya, disiapkan kepada kita. Bahkan kalaupun ajal kita kembali kepada Allah di waktu-waktu ini, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Demikian ujung ayatnya menutupnya. Baik, mari kita tafsirkan ini semua, karena ini terkait erat dengan pembahasan kita pada saat ini mengenai tuntunan Idul Adha dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan turunkan tentang rahasia 10 hari ini, kemudian kita turunkan hadisnya, ayatnya, amalannya, plus nanti apa yang kita siapkan dari hari ini. Antum bayangkan, dari sekian masjid yang sholat di subuh ini, cuman antum yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dititipkan di lisan imamnya untuk menyampaikan ayat-ayat berikut ini. Kalau bukan Allah sayang terhadap antum, gak mungkin antum sholat subuh di sini. Antum bisa sholat di tempat yang lainnya. Siapa yang gerakan langkah antum ke sini sampai mendengarkan kalimat Al-Quran? Siapkan diri antum ya, karena nanti ada fajar yang istimewa. 10 hari ke depan akan didapatkan. Satu tunggalnya begitu penting, genapnya begitu penting. Saking pentingnya dari sekarang sudah diingatkan. Baik, jelas sampai sini? Baik. Belum, saya ulang. Baik. Bismillah, saya hapus dulu ya. Saya turunkan dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya, langsung saya hapus sendiri ya. Kalau semalam di Darul Ihsan suka ada itu yang hapus. Bismillah. Baik.
Saya simpan sini ya. Teman-teman sekalian, saya turunkan dalilnya dulu. Satu, tadi kita sebutkan Quran surah ke-89 ayat 1. Saya langsungkan saja sampai ayat 30-nya. Saya bulati ayat 1-nya, kemudian sambungkan ke ayat 2-nya. Turunkan. Kedua, kita ambil tafsirnya dulu yang ini. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 518. Rawinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian turunan yang ini kita turunkan lagi dalam bentuk persiapan di Al-Qur'annya. Quran surah kedua Al-Baqarah, kita ambil misalnya dari ayat ke-2 sampai ayat ke-5, dan kita bikin menu dari sini. Quran surah ke-7 tadi ayat 78, turunkan lagi detailnya. Maaf, saya agak cepat. Quran surah 11 ayat 114, waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Kemudian turunkan sunnahnya di Quran surah ke-17 ayat 79, detailnya di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan 20. Ini cara mengerjakannya di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Kemudian disebutkan juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Kemudian turunan ini semua bisa dilihat di kitab Subulus Salam. Kalau antum mau buka, silahkan. Yang berbahasa Arabnya jilid yang kedua halaman 31, posisi paling kanan sebelah atas. Yang ini sunnahnya untuk mendapatkan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ini rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya pada Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Kemudian turunan ini bisa dapatkan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Turunkan lagi sebagai tambahan di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis kita ambil 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan selanjutnya untuk kita keluarkan, saya naikkan ke atas. Quran surah keempat ayat 34, yang wajibnya naik ke Quran surah 9 ayat 103, dikeluarkan pada golongan 9 Quran surah 9 ayat ke-60, yang sunnahnya Quran surah kedua ayat 215, kemudian pahalanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Kemudian jangan sunnah dikeluarkan Quran surah kedua ayat 267 atau melakukan perbuatan di Quran surah kedua ayat 264. Kemudian amalan selanjutnya Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ini bagian dari zikir Quran surah ke-15 ayat ke-9. Hafalkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian kita ambil hadisnya, misalnya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kemudian kalau Anda ingin gabungkan semuanya ini, lakukan amalan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini petunjuk amalnya. Tafsir khususnya ada di hadis riwayat, kita ambil dulu Abu Daud misalnya, hadis 2426. Kemudian yang paling spesifik wal watr tadi hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Ya. Kemudian ada amalan khusus untuk yang akan berkorban. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977. Kalau ingin lihat versi bahasa Arabnya, cari terbitan Darul Hadis, tekan 2002, warna biru dengker, jilid yang ke-7, halaman 152 sampai dengan 154. 152 posisi paling kanan sebelah atas, dari Ummu Salamah. Sa'id ibnu Musayyib menerima dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, syarah Sahih Muslim
Ada yang terjemahannya ada warna kuning 16 jilid. Saya lihat ada di sini tuh 16 jilid dan masih rapih tulisannya, belum ada yang ngambil itu. Ya, masih susunannya pas. Biasanya kalau pernah ada yang ngambil suka belok dikit gitu ya. Satu pindah ke sini nggak ada. Pas rapih. Tuh. 16 jilid. Baik. Sama nasibnya dengan Fathul Bari sebelah sana. Baik. Ini bahasan kita tentang Fajar 10 hari genap ganjil dibacakan dalam Quran subuh ini dan menjadi materi yang dengan izin Allah terpampang kemudian untuk kita bahas dalam kesempatan subuh ini. Teman-teman sekalian, mari kita mulai hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Perhatikan kalimatnya. Qala, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Lihat kalimatnya, ini langsung tafsiran Nabi yang diutus oleh Allah menerangkan tentang ayat-ayat Quran. Ingat, di antara fungsi Nabi menjelaskan ayat-ayat Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Kami telah utus untuk kalian seorang rasul dari kalangan kalian manusia, sama-sama manusia, untuk menyampaikan ayat-ayat kami. Jadi begitu ayat turun, sampaikan oleh Nabi. Wa yuzakkikum, dan membimbing untuk menyucikan jiwa kita supaya tampil sikap-sikap mulia, sifat-sifat terbaik, sifatnya baik, akhlaknya mulia, sifatnya bagus, sikapnya luar biasa. Wa yu'allimukumul kitab, menerangkan Al-Quran, diterangkan kepada kita, diajarkan, ini loh maknanya begini. Wal fajr maksudnya begini, layalin asyr maksudnya seperti ini. Jelas? Kemudian wal hikmah, menjelaskan esensinya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan menjelaskan apa yang umumnya kalian belum tahu. Jadi kalau nanti dalam penjelasan ayat Quran ada keterangan Nabi, Nabi langsung ditugaskan oleh Allah untuk menerangkannya, maka keterangan Nabi akan lebih baik kita ambil dibandingkan kita pahami sendiri. Paham ya? Allah sudah utus Nabi untuk menerangkan kepada kita, lalu antum diamkan Nabi, antum pahami sendiri. Gak usah repot-repot ya Rasulullah, saya juga paham. Masya Allah, ini Allah turunkan untuk memahamkan antum, antum sudah paham. Luar biasa ya? Baik, karena itu kita lihat, kalau beliau menyampaikan, ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan bilangan hari, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Ini intinya. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Anda tidak akan pernah temukan bilangan hari yang sangat istimewa, spesial. Ya, dalam setahun cuman ini saja. Ketika amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, ingat, amal soleh dikerjakan di hari-hari ini, ahabbu ilallah, semua amalnya akan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai. Masya Allah. Kapan lagi antum beramal soleh dicintai Allah? Cek, antum barusan sholat subuh, tapi apakah sholat anda dicintai Allah? Belum tentu. Anda mau baca Al-Quran, tapi apakah bacaan anda dicintai oleh Allah? Belum tentu. Tapi ketika anda kerjakan semua amal saleh ini, Allahu Akbar, di hari-hari ini, maka otomatis statusnya naik. Ketika amal anda benar, statusnya langsung naik, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni hadhil ayyamil ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di para ulama, bahkan dari kalangan sahabat, ketika melihat tafsiran Nabi ini, mereka sepakat untuk mengaitkan dengan ayat ini. Wal fajr walayalin ashr. Ada 10. Perhatikan, kata Nabi 10. 10 hanya yang pertama di bulan Dzulhijjah. Quran menyebutkan waktu fajarnya mulia. Coba cek, bukankah di hari ke-10 itu ada waktu fajar yang mulia? Karena setelah antum sholat fajar, bersiap-siap menunaikan Idul Adha. Di mana saya tunjukkan pada antum? Saya tanya ya, dalam setahun, sholat subuh apa yang ada di hari ke-10, yang setelah itu ada yang beda dengan subuh-subuh yang lainnya? Saya tunjukkan. Waktunya hari ke-10. Coba, silakan cek.
Selain Idul Adha, antum akan temukan Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Bukankah antum tunaikan itu setelah salat subuh? Di ketika Allah berfirman menyampaikan wal fajr, ada subuh yang istimewa. Kapan istimewanya? Karena bukan cuma kalimatnya didengar, doanya diijabah, zikirnya disertai malaikat. Karena setelah fajar langsung bersambung dengan amalan lagi yang luar biasa istimewanya. Cuman datang sekali dalam setahun. Coba Idul Adha setahun berapa kali? Cuman sekali. Cuman sekali. Baik ya? Silakan perhatikan. Disandingkan kalimat fajar dengan amalan setelahnya yang cuma berlangsung setahun sekali. Kapan lagi Anda menemukan kalimat fajar ditunaikan salat subuh di dalamnya bersanding dengan amalan setelahnya? Selain setahun sekali cuma di Idul Adha saja. Dan kalimatnya ditutup dengan kalimat fajar setelah disandingkan dengan malam-malam sampai malam ke-10-nya. Ini menunjukkan setiap harinya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 9, sampai malam ke-10 istimewa. Sampai ke-10-nya istimewa. Maka hadis Nabi menunjukkan ada amalan-amalan saleh, tingkat-tingkat kebaikan yang ketika Anda kerjakan di waktu itu sampai fajarnya, sampai hari ke-10-nya, maka amalan Anda naik statusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan penutup nanti, menjelang penutup di waktu fajar, menjelang penutup ketika dikerjakan amal saleh terbaik Anda sampai ke fajarnya, kemudian diakhiri dengan Anda menunaikan ibadah, ya salat, lantas kemudian Anda menyembelih, maka statusnya naik di hadapan Allah menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, nanti kita akan lihat ganjil genapnya. Fokus dari 10 hari ini, saya teruskan dulu. Qalu, para sahabat ingin memperjelas lagi. Walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau ini istimewa, apakah jihad fi sabilillah juga tidak mampu menandingi keutamaan 10 hari ini? Apa jawab Nabi? Perhatikan, ini begitu mengejutkan ya. Kalau ini Anda mendengar dari saya, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang menyampaikan, di mana yang Anda ragukan? Lihat kalimatnya. Qala walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak akan mampu menandingi keutamaan di 10 hari ini. Yang menyampaikan Nabi. Lihat kalimatnya. Anda mau dengarkan sambil nelpon, sambil fokus, sambil lihat, tetap ini yang menyampaikan Nabi. Lihat kalimatnya. Qala walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah tidak akan bisa menandingi keutamaan 10 hari ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Ini baru bisa ditandingi kecuali ketika ada seseorang mau berkorban, berjuang dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya, setelah itu dia tidak kembali lagi dengan semua itu. Kalau Anda mau menandingi kesempurnaan ini yang 10 hari ini tentang kemuliaannya, maka silahkan Anda berjuang dengan jiwa, dengan harta, gak balik lagi, wafat dalam keadaan perjuangan itu. Ada yang berjuang dengan haji, dia datang dengan fisiknya, dia jual tanahnya, jual kebunnya, dia berangkat, dia meninggal di tanah suci. Masya Allah. Itu baru sebanding dengan ini. Ada yang kemudian ada panggilan jihad fisik misalnya, dalam kondisi yang dibenarkan oleh agama, dia berangkat dengan hartanya, dengan jiwanya, wafat, baru sebanding. Tapi di luar itu semua, ada tawaran kepada kita. Ini 10 hari. Yang nilainya luar biasa besar, tidak bisa disaingi kecuali dengan persaingan yang tadi kami sebutkan. Paham sampai sini? Baik. Pelan-pelan. Yuk kita bikin persamaan Al-Quran. Nanti saya turunkan apa rahasianya syafa' dengan water itu. Ya, syafa' dengan witir. Syafa'nya genap 10. Bukankah yang ke-10 antum ada salatnya? Ada korbannya dimulai di hari itu? Baik ya, istimewa kan? Di mana antum kemudian setelah salat berkorban? Selain Idul Adha. Baik, Idul Adha hari keberapa? 10. Korban dimulai pertama hari keberapa? 10. 10 genap atau ganjil? Genap. Baik, sekarang witirnya. Baik, witir itu kan ganjil. 9 ganjil gak? Ganjil. Lihat, di mana ada puasa yang nilainya sangat penting dan puasa itu cuma sehari, sifatnya tunggal, ganjil. Saya tunjukkan cepat hadis Muslim nomor hadis 1162. Ini. Siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatil madiyah wal baqiyah. Lihat kalimatnya. Puasa pada momentum Arafah itu, saya berharap kepada Allah pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan datang. Pahala puasa Arafah. Pahala puasa Arafah berlangsung tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Orang wukuf tanggal 9. Saya tanya pada antum, 9 itu genap atau ganjil?
ganjil. Syafa ketemu, witir ketemu, water ketemu. Perhatikan kalimatnya. Syafa'nya tanggal 10-nya, waternya tanggal 9-nya, tapi bukan cuma 9 dan 10-nya. 1 sampai 10-nya itu istimewa. Karena setiap amal soleh Anda akan terangkat di hadapan Allah menjadi amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya buat persamaan Quran. Tolong fokus ke sini ya, karena ini bagian terpenting dalam apa yang akan kita bahas. Ya, kalau tidak menjadi penting, Anda bisa tinggalkan, ambil taklim lain, Anda pelajari. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak mempersiapkan dari subuh ini, maka Anda akan termasuk orang yang menyesalinya di kemudian hari. Quran surah kedua di ujung ayat 222. Persamaan kedua Quran surah ke-3 ayat 31. Fokus pelan-pelan, lihat. Nanti kalau ada yang belum paham atau ada yang berbeda pendapat, antum tahan, nanti di sesi kita diskusi antum boleh sampaikan. Jangan nyeletok di tengah-tengah taklim, ya? Dan jangan simpulkan sendiri. Anda punya dalil, kita punya dalil. Anda menghafal Quran, kami menghafal Quran. Anda menghafal hadis, kita menghafal hadis. Nanti kita pertemukan di situ. Mana yang paling sahih itu kita ambil, yang tidak baik itu kita tinggalkan. Paham ya? Baik. Lihat sini. Dan tolong jangan menyimpulkan sesuatu yang belum Anda pahami. Lantas kemudian Anda misalnya tinggalkan tanpa klarifikasi, itu tidak bagus. Ya. Baik, saya sampaikan ini karena ada tadi beberapa suara-suara yang kemudian sampai-sampai saya dengar dan menyimpulkan sesuatu. Jangan dulu simpulkan. Barangkali antum belum pernah lihat hadisnya, bahkan kitabnya pun belum tentu antum lihat, tuh kan? Maka lihat dulu, mari kita kembalikan. Ya, lihat sini. Amalan naik 1, dicintai oleh Allah. Cinta Allah. 1. Yang kedua, pahala naik lebih daripada jihad. Masya Allah. Allahu Akbar. Antum baca Quran, Alif Lam Mim, dicintai oleh Allah. Baik, kalau baca Quran, antum baca Quran berapa huruf? Setiap hurufnya berapa pahala? 10. Baik. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falau asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau antum bacakan alif lam mim, alifnya 10, lam 10, mim 10. Baik ya? Ketika dibacakan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dapat berapa? 30. Itu hari biasa. Sekarang dapat. Ramadan kali lagi 10, 100 setiap hurufnya. Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis yang pertama. Lihat kalimatnya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Alif lam mim setiap hurufnya 100. Kemarin enggak perbanyak Anda baca, rugi. Tapi 10 hari ini, lihat, alif lam mim bukan 10, bukan 100, lebih daripada jihad. Setiap hurufnya. Begitu Anda baca, naik, 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 naik. Kapan lagi? Karena itulah penting Anda lihat tafsir Ibnu Katsir. Kalau antum punya tafsirnya yang edisi bahasa Arab, lihat kemudian penafsiran di halaman 390 sampai 397. Bagaimana Ibnu Katsir kemudian merangkum pendapat para ulama sampai ada yang mengatakan 10 hari Idul Adha dinilai sebagian ulama itu bisa lebih penting daripada 10 hari-hari yang lainnya, bahkan 10 hari awal Ramadan. Silakan antum cek. Karena status pahalanya naik beda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau antum mengejar fajar saja setiap hari dengan pahala yang tidak lebih daripada ini, luar biasa semangatnya, maka bagaimana dengan orang yang mengejar ini? Antum diberikan Lailatul Qadar 1 malam, antum kejar luar biasa. Ini 10 malam, masa nggak antum manfaatkan? 10 malam ya. Naik statusnya ini. Sekarang lihat persamaannya, saya turunkan yang ini. Cinta Allah. Allah kalau mencintai seorang hamba, kita ambil Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Persamaannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu akbar. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan berkenan mencintai kamu. Sekarang lihat persamaannya. Ketika Allah berkenan mencintai seseorang, yuhibbukumullah, maka persamaan Qur'annya wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ampunan dosa.
Masya Allah. Jadi kalau antum bisa mendapatkan karunia ini, cinta Allah antum dapatkan. Ya, baca Quran, salat dicintai Allah, segala dicintai Allah, Allahu Akbar. Begitu antum kerjakan, dosa antum digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan antum naik senilai dengan jihad, kemudian ini cinta Allah diturunkan. Ya, ini tidak mudah ya, ini tidak mudah. Ini biasanya didapatkan bagi orang-orang taubat. Orang-orang taubat ketika bertobat dicintai oleh Allah, baru ampunan diberikan. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung akhir ayat ke-222. Ujung ayat 222. Lihat kalimatnya, Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang tobat. Di begitu tobat dicintai oleh Allah. Tobat yang benar. Ya, Anda tobat. Ada orang pernah mau ke majlis ilmu, setiap langkah dia bertobat. Di begitu dia berjalan, dia pernah melakukan maksiat, bunuh 100 orang. Ya, onornya luar biasa, mabuk macam-macam. Dia mau bertobat. Begitu dia berjalan, dia tobat setiap langkahnya. Begitu dia bertobat, rumus ini berlaku. Cinta Allah diturunkan. Begitu cinta Allah diberikan, rumus yang kedua berlaku. Diampuni semua dosa-dosanya. Allahu Akbar. Belum sampai dia ke majlis ilmu, di pertengahan dia meninggal. Meninggal di matnya. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maut datang menjemputnya, pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Dosanya diampuni, pahala diberikan. Kata Nabi, diriwayatkan dakhalal jannah, masuk surga dia. Anda bisa bayangkan seorang pemabuk, pembuat onar, kemudian pernah bunuh 100 orang, mau ke majlis ilmu, setiap langkahnya dia bertobat, tengah jalan meninggal, belum sampai ke tujuan, masuk surga. Dosa diampuni, cinta Allah dapatkan. Antum gak pernah bunuh orang, jarang mabuk, bahkan tidak pernah mabuk. Lihat kalimatnya. Mungkin masa lalu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi tidak senilai dengan orang tadi. Antum gak pernah bunuh orang, mabuk tidak pernah seperti orang tadi, bahkan tidak pernah mabuk di antara antum. Masya Allah, gak banyak berbuat onar, dan sampai di majlis ilmu, masa nggak bisa masuk surga? Orang lain pilih rekreasi, orang lain pilih senang-senang, orang lain pilih liburan. Antum mau ta'lim, datang ke majlis ilmu, sampai di sini, masa nggak dapat? Ini yang paling indah. Saya mau kembalikan ke sini. Ada 3 peluang besar ini yang bisa kita dapatkan di hari-hari itu. Nah, ini yang mau kita turunkan. Nanti kalau ketinggalan catatan, jangan khawatir ya. Insya Allah saya bawakan, barangkali walaupun agak terbatas, nanti buku-buku untuk amalannya. Sampai menuju ke Idul Adha-nya, sampai bahkan nanti ke persiapan sholat dan kurbannya. Nanti insya Allah terangkum dan saya nanti tunjukkan contohnya setelah saya uraikan beberapa bagian ini. Saya hapus dulu. Baik, kita sepakati dulu ya. Kalau sepakat, nanti kita coba teruskan. Kalau nanti ada yang kurang, nanti kita coba sempurnakan. Saya tanya, antum ingin dapat cinta Allah? Baik, yang kedua, ingin punya pahala senilai jihad? Taib. Yang ketiga, perhatikan paling penting, ingin dapat ampunan Allah? Saya tanya pada antum, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Sedikit. Banyak. Saking banyaknya tangan kita nggak kuat angkat, gitu kan? Nah, baik, intinya apa? Intinya kita punya kesempatan hidup sampai dengan subuh ini, dibacakan surah Al-Fajr, ditafsirkan tentang ayat-ayat ini melalui keterangan Nabi. Mungkin di antara prasangka baik kita ada hal-hal yang diinginkan oleh Allah untuk kita kembali pada kebaikan. Sekarang mari kita lihat rumusnya. Saya percepat, dan ini sebagian telah saya turunkan dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Lihat kalimatnya, teman-teman. Sekarang tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 2017. Sebentar lagi upacara, gitu kan? Ya, saya paham tuh ya. Baik, karena kita mau baca ini dengan tafsiran syariat, maka kita kembalikan. Baik, sekarang 17 Agustus. Kalau nanti Dzulhijjah tahun ini tanggal berapa? 23. Kalau 10-nya? Idul Adha kapan? 10. Idul Adha 10 Dzulhijjah, kan? Baik, nah 10 Dzulhijjah diduga bertepatan dengan 1 September. Kita kurangi 10, kurangi 9. 1 kurangi 9. Ya, tanggal 23 sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang 24 Dzulqa'dah, tanggal 23. Pekan depan, Rabu pekan depan kurang lebih sudah masuk 1 Dzulhijjah. Fokus sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjahnya, kurang lebih bertepatan dengan 1 September.
Sekarang tanggal 17 Agustus, berarti kita punya persiapan 6 hari. Kalau saya sudah sampaikan, itu pilihan Anda. Terserah Anda mau dipraktikkan atau tidak. Yang penting tugas saya menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Muhammad, kamu sampaikan. Tugas kamu hanya menyampaikan dan tidak memaksa orang. Nabi diminta menyampaikan, gak boleh maksa. Saya bukan Nabi, masa saya mau maksa? Ketika saya selesai sampaikan, itu pilihan Anda. Tapi kalau nanti dihisab di hari kiamat, Anda berhadapan dengan Allah, itu urusan Anda masing-masing. Karena 6 hari sebelum waktunya, saya sudah sampaikan. Dan tidak alasan bagi Anda untuk mengelak. Orang lain nggak hadir di masjid, mungkin dia berkata, saya nggak dengar ceramahnya, Allah. Ya Allah. Tapi antum hadir di sini, kita bahas dengan tuntas. Mau mengelak apa lagi? Ya, kita turunkan. Lihat sini. Kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, maka lihat rumus Nabi ya. Pertama, Nabi gunakan alif lam. Al. Kedua, Nabi berikan kuncinya, amalus saleh. Amalus saleh. Ini poinnya, tidak ada yang lain. Fokus. Anda ingin mendapatkan cinta Allah, ampunan dari dosa, kemudian pahala senilai jihad, maka apa yang harus Anda kerjakan? Kata Nabi, al-amalus saleh. Sebelum tiba waktunya, Anda mesti menyiapkan kumpulan amal-amal saleh. Jadi yang menilai itu sampai menghadirkan 3 hal tadi hanya mengerucut pada kesimpulan yang satu saja. Anda ingin dapat 3 hal tadi, maka yang harus Anda kerjakan amal saleh. Anda kerjakan, Anda dapat. Tidak Anda kerjakan, maka mohon maaf, Anda harus tunggu tahun berikutnya, tahun depan lagi. Dan berita kurang baiknya, tahun depan belum tentu hidup. Jadi kalau Anda nggak dapatkan tahun ini, Anda belum tentu berpeluang mendapatinya lagi di kemudian hari. Baik, maka teman-teman sekalian, tolong fokus baik-baik. Yuk kita lihat. Mohon maaf ya, tolong Anda fokus lihat baik-baik ya. Saya ingin tekankan, karena tidak sedikit orang menduga dia beramal soleh, tapi ternyata tidak benar. Ingat, ternyata tidak tepat. Maka sekarang perhatikan, ini ilmu yang paling penting. Apa itu amal soleh? Waktu kita sudah mau jam 6, bahkan sudah lebih ya. Jangan kebanyakan berpikir. Kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Gampang ya. Apa itu amal soleh? Tetangga saya Ustadz namanya si Amal dan Soleh. Masya Allah. Wah, tenang ya. Biasanya ada sarapan setelah ini ya. Tuh. Nah, kalau masih lemas, insya Allah. Bis malamnya tahajud, luar biasa ya. Dipanggil adzan ngantuk, ya. Luar biasa. Lihat sini. Amal soleh, saya ambil dari kata soleh dulu ya. Ini amal sudah sepakat. Semua jenis pekerjaan, aktivitas. Salih, tidak ada tafsiran lain yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang, amal salih adalah setiap jenis aktivitas yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menilai baiknya Allah, bukan kita. Anda mengerjakan sesuatu menurut Anda baik, menurut Allah tidak. Maka ketika menurut Allah tidak baik, maka status pekerjaan Anda tidak menjadi amal soleh di sini. Sekalipun yang Anda kerjakan seperti ibadah. Ya, saya katakan seperti ibadah karena harusnya jadi ibadah yang saleh. Tapi mohon maaf, menurut Allah itu nggak saleh dan nggak dinilai sebagai ibadah. Kita ambil contoh, sholat ibadah bukan? Ibadah bagian dari amal saleh tidak? Seharusnya jadi amal saleh, tapi ada orang sholat malah dicela oleh Allah. Bukan cuma nggak saleh, Allah marah. Lihat, wailul lil musallin, celaka orang sholat. Disebut celaka. Bukan cuma dengan sholatnya dia, awas, tidak menghasilkan amal sholat, tapi disebut celaka. Kalau yang sholat saja ada yang celaka, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat ada yang celaka, apalagi yang tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak soleh. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang lalai dalam sholatnya, di antara yang menyebabkan dia lalai, dia ria, karena ingin dinilai oleh orang lain. Yang nilai bukan Allah. Jadi ketika antum disebut baik oleh orang lain, tapi Allah kemudian tidak senang dengan apa yang antum kerjakan, maka status amalnya bukan amal saleh, sekalipun terlihat seperti ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maghrib antum imami, Masya Allah, bagus suaranya. Kata jemaah Ustaz, suaranya luar biasa, menyentuh kepada hati saya. Masuk ke dalam diri antum, setan ikutan. Begitu Isya, jadi berubah, madnya dari 2 jadi 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Masya Allah, diberubah. Lihat, yang antum bacakan seperti kelihatan baik, tapi Allah nggak suka.
antum jadi makmum, tambah imamnya kurang soleh, makmumnya berantakan. Begitu mau berangkat, Masya Allah, motor mulai dipakai, baru beli kemarin, mutarin komplek. Akhi, ayo berjamaah, kapan lagi kita nggak berjamaah? Pim, jamaah gitu kan. Masya Allah, kemarin enggak, waktu belum punya motor. Sekarang belok, puter, Masya Allah, dia nggak tahu kalau kebanyakan lagi ke puncak. Berangkat. Yang poin penting, lihat, begitu masuk sholat, ria, habis. Maka mohon maaf, amalan yang antum sebut amal saja diduga soleh, kata Allah tidak. Maka kita mesti keluarkan apa jenis-jenis amalan yang disebutkan dalam Al-Quran bisa menjadi amal soleh dan seperti apa mengerjakannya. Ini poin terpentingnya. Jelas? Baik. Satu. Yuk kita mulai rumusnya. Rumus pertama. Sesuatu yang disebut amal soleh dinilai baik oleh Allah selalu diawali dalam Al-Quran dengan rumus yang pertama, yaitu rumus iman. Iman. Saya ulang, rumusnya rumus iman. Jadi ketika Allah menyebutkan amal soleh, baik dalam bentuknya langsung amal soleh atau jamanya amilus solihat, atau detailnya turunan amal-amalnya, itu umumnya seringkali diawali dengan kata iman, untuk menunjukkan ketika sesuatu dikerjakan baik dalam pandangan Allah, yaitu ketika dikerjakan dengan iman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita turunkan maksud kalimat iman itu. Baik, mari kita lihat, kita ambil contoh. Misal, kalau anda ingin cari jenis amal soleh dalam Al-Quran, maka turunannya temukan kalimat iman, setelah itu anda temukan kalimat amal solehnya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Perhatikan, setelah kalimat iman, amal soleh. Jenisnya apa saja? Turunkan detailnya. Pokoknya cari kalimat iman dalam bentuk apapun. Mau iman, mukminun, yu'minun, amana, amanu. Sepanjang kalimat iman, itu pasti setelahnya amal soleh. Lihat, kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa aqimunas shalah. Salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Quran, disebut amal saleh. Gabungkan ketiganya, misal Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Puasa. Teman-teman, lihat kalimatnya, disebutkan dengan kalimat iman. Sebelum disebutkan amalan-amalan ini cuma contoh saja, maka Allah memulai dengan menghadirkan kalimat iman sebelumnya. Kalaupun anda nanti mengerjakan sholat di 10 hari ini, kemudian anda coba infak 10 hari ini, anda baca Al-Quran, bahkan anda puasa, tapi anda nggak kerjakan iman karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Paham sampai sini? Baik. Satu, rumusnya kerjakan dengan iman. Baik. Sekarang turunkan lagi. Bagaimana cara mengerjakan amal dengan iman? Itu poinnya. Saya hapus dulu ini. Kita sampai detailnya ya. Kalau sudah sampai detailnya, baru kita uraikan kemudian cara aplikasinya. Pahalanya sudah kita turunkan 3 hal tadi. Waktunya sudah ditemukan 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, petunjuknya sudah dapatkan, perbanyak amal saleh. Yang keempat, rumus pertama sudah diketahui, kerjakan dengan iman sehingga itu menjadi saleh. Baru yang kelima kita akan gali bagaimana mengerjakan amal ini dengan iman sehingga naik statusnya jadi amal soleh, mendapatkan 3 anugerah tadi. Baik, kita turunkan 1. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, kata iman itu disandingkan dengan kalimat yang menunjuk kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka para ulama sepakat, kalau sesuatu ingin dikerjakan karena iman, lihat, dan kalimat iman disandingkan dengan Allah, ini menunjukkan kesan bahwa semua amalan-amalan itu, satu, anda mesti kerjakan sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas anda kerjakan karena Allah, bukan cuma itu. Anda kerjakan karena Allah, disebut dengan ikhlas. Anda kerjakan sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dicintai Allah.
Jadi kalaupun Anda ikhlas kerjakan, tapi tidak sesuai aturan Allah, salah juga bukan Anda. Udah sholat subuh sampai menangis, saking ikhlas. Ya Allah, ampuni saya ya Allah dalam sujud. Ya Allah, ikhlas, tulus, khusyuk. Cuman subuhnya 3 rakaat. Kan salah gitu kan? Nah, jadi ada 2 hal yang harus Anda padukan. Ya, keikhlasan Anda hadirkan karena Allah. Makanya kalimatnya selalu menggunakan li. Ini teman-teman mau haji nih, sebagian juga dari KBP akan berangkat. Kita bermohon pada Allah, teman-teman kita mudah-mudahan seluruhnya dengan jamaah haji yang lain dimudahkan dan juga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong catat ya, ada pesan dari Al-Quran, bukan dari saya. Kalau saya, Anda boleh abaikan, tapi ini pesan langsung dari Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Lihat kalimatnya, fokus ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Turunan dari kalimat iman. Kerjakan karena Allah. Ingat, kalau ada ayat di Quran menyebut ibadah, amal saleh, diawali dengan kalimat sempurnakan. Ini kata para ulama tafsir, tidak hanya menyebutkan jenis amalnya, tapi menunjuk bahwa ada orang yang terkesan tidak sempurna mengerjakannya. Makanya diingatkan lagi, sempurna ya, sayang-sayang dikerjakan tapi nggak sempurna. Dan dalam haji dan umrah, kenapa sangat tegas kalimatnya sempurnakan? Karena investasi Anda tidak mudah untuk mendapatinya. Amal itu kan dibagi 3. Ada amalan fisik, ada amalan harta yang kedua, yang ketiga ada gabungan antara fisik dengan harta. Amalan fisik, sholat, ada sholat bayar, nggak pernah ditemukan. Besok saya mau sholat di Masjid Ar-Rahman, boleh Pak, biayanya berapa? Nggak ada biaya. Kapan sholat tadi ada biayanya? Perhatikan, nggak ada. Jadi begitu Anda kerjakan, selesai. Itu amalan fisik, al-amalu jasadi. Yang kedua, al-amalul mali, dengan uang. Zakat, ya, harta, infak, harta bentuk materi, harta, lihat, zakat, infak. Satu lagi apa? Bukan, sedekah belum tentu, karena sedekah itu nama umum bagi setiap kebaikan. Sedekah tidak harus dilakukan dengan harta. Senyum itu sedekah, senyum sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum Anda yang membuat teman Anda bahagia itu sedekah. Ada senyum bayar. Antum pasang di sini 5.000 senyum. Masya Allah, nggak ada orang senyum bayar. Ya, tapi lihat rumusnya. Jadi sedekah itu tidak harus pakai uang. Sedekah itu boleh menggunakan tenaga. Ya, jadi kalau antum nggak punya materi, dengan tenaga. Nggak punya tenaga, dengan ide. Nanti Pak, kalau bisa ya, Idul Adha nanti sapinya diikat di sini aja Pak. Cara ngikatnya begini, ini kayaknya lebih bagus dan memberikan kenyamanan dalam penyembelihannya. Itu begitu ide antum diterapkan benar, antum dapat pahalanya. Di sedekah itu tidak harus pakai uang. Ya, boleh menggunakan tenaga atau dengan senyuman. Itu cukup. Senyum yang membahagiakan, bukan senyum membuat orang kaget. Pulang dari sini praktek, sepanjang jalan sampai sana. Masya Allah, Pak dari mana? Taklimnya Ustadz Adi. Masya Allah, Bapak sehat? Sehat. Luar biasa. Wah, kita yang kena tahdir ya. Taim, lihat sini teman-teman, kembalikan. Jadi pertama, lillah. Ini turunan iman yang pertama adalah mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah, lillah. Ya, mohon izin ya, gabungan dari amalan fisik dengan harta itu nanti gabungannya contohnya seperti haji. Antum jual tanah, jual kebun, ada yang nabung macam-macam, kan harta dibawa ke sana. Terus bergulat dengan fisik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tawaf fisik, sa'i fisik, wukuf fisik, harta keluar, fisik keluar, tapi nggak ikhlas, Allahu akbar, habis. Makanya kata Quran sebelum berangkat, tolong sempurnakannya, sempurnakan. Sayang-sayang nyampe ke sana nggak ada nilainya. Jelas ya? Yang kedua, terkait dengan caranya, ketentuannya, aturan. Ini yang sering gagal di sini. 2 hal ini, kalau tidak ada orang aturannya benar, tapi mohon maaf, ini yang salah. Ikhlas yang tidak ada. Ada orang ikhlas, tapi aturannya yang keliru. Tidak sedikit orang tawaf saat berhaji, ikhlas luar biasa, takut kalau tawafnya gagal, tapi nggak tahu aturan. Mohon maaf, kadang-kadang tawaf bacaan yang sunnah cuma 2 kan, dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Selebihnya bebas. Ya, selebihnya bebas, boleh pakai bahasa sendiri dan sebagainya. Di sini biasanya agak tipis orang keliru, tapi ketika sa'i ini kadang-kadang yang sering terjadi.
ikhlas, ya Allah, Rabbighfir warham dan sebagainya. Tapi aturan kurang paham karena manasik gak sempurna. Nabi dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dia dari Safa ke Marwah dihitung setengah. Lebih soleh daripada Nabi. Nabi cuma 7, Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Jadi naik di Safa, berhenti di Marwah. 1 di Safa, 7 kemudian sampai Marwah. Naik langsung. Ini tidak, ini setengah 1, 2, setengah 2, setengah 3. Jadi mulai dari Safa, berhenti di Safa. Ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita ingin kerjakan semua amalan ini, hanya contoh saja. Semua amalan ini ingin dikerjakan, kemudian menjadi amal soleh, kerjakan dengan iman. Ini 2 syaratnya. Saya nggak akan bahas yang ini, karena ini kembali kepada aturan-aturan kita. Ini yang akan kita turunkan dan selesai kita di pembahasan ini. Baik, yuk aturan pertama. Saya percepat ya. Saya ulang, aturan pertama. 1. Mengeluarkan semua jenis amal saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan amalan dengan iman, Anda kerjakan sesuai ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang pertama, jangan sampai Anda mengerjakan ibadah di luar apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau Anda kerjakan ibadah misalnya, maaf, di 10 hari ini, tapi jenis ibadahnya nggak pernah disebutkan oleh Allah. Nggak pernah kemudian diterangkan oleh Nabi. Anda bisa berkarya sendiri, maka amalan itu bisa berbahaya. Selain tidak soleh, juga bisa berdampak dosa pada diri kita yang melakukannya. Paham? Maka sekarang keluarkan semua jenis amal soleh yang ada dalam Al-Quran. Baik, itu saya keluarkan sebagiannya. Salat. Sekarang lihat aplikasinya. Fokus ya. Nanti setelah di sini kita berhenti. Kalau ada yang ingin menaikkan salat syuruk, nanti silahkan kemudian punya kesempatannya. 1 salat. Saya sudah sering terangkan kalimat ini. Lihat kalimatnya. Ketika Allah menyebutkan kalimat salatnya, itu bentuknya jam'ul jama' ghairil mahdud. Bentuk jama' yang tidak ada batasnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salatnya lihat, alif lam shad lam waw, di atasnya fathah tegak kemudian ta marbutah. As-shalah, ingin menunjuk pada salat dalam bentuk jamak yang luas tanpa batas. Kalau sudah ada jamak yang luas tanpa batas, kesimpulan cepatnya artinya mencakup semua jenis salat yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh Nabi SAW, baik fardunya ataupun sunnahnya. Baik, sekarang salat fardu ada berapa? Saya ulang, ada berapa? 5. Berapa rakaat? 17. Baik, salat fardu kita turunkan. Fardu ada 5. Sunnahnya? Gak usah dihitung. Gak usah dihitung dulu sunnahnya, karena kita bicara tanpa batas. Ya kan? Tanpa batas, jadi jangan antum batasi. Yang penting semua yang ada di Quran ditunjuk oleh Nabi, kita turunkan. Maka saya coba bantu kepada Anda untuk menurunkan menunya di hari ini. Anda turunkan misalnya hari ini, lihat menunya. Sekarang menu yang sunnah. Teman-teman, mulai dari Al-Quran dulu. Ini yang fardu, Quran surah ke-17, bukan 7, surah 17 ayat 78. Ini paling kiri sebelah atas. Dijelaskan lagi di Quran surah 11 ayat 114 sebelumnya. Waktunya disebutkan di Quran surah kedua ayat 238. Ini sengaja saya kotaki sebagai petunjuk bagaimana cara menunaikannya. Awas ya, lihat betul ini. Kelihatannya seperti sederhana. 5, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau cuma itu jangan. Ada petunjuk cara mengerjakan yang 5 waktu ini, jadi soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lompat dulu sebentar, salat sunnah sekarang. Yang pertama yang paling penting, saking pentingnya disebutkan langsung setelah kalimat salat fardu. Kalimat salat fardu di Quran surah 17 ayat 78, salat sunnahnya di Quran surah 17 ayat 79, selang 1 ayat. 1 tahajud misalnya. Tahajud, saya rinci dulu. Contoh. Teknisnya ambil Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Cara mengerjakannya. Saya turunkan jenis pertama tahajud. Fokus ya. Awas, ini penting sekali. Saking pentingnya dilekatkan dengan salat fardu. Penomoran ayatnya. Kemudian ketika meminta Anda bangun, ada sindiran yang halus di situ. Lihat ayat 7 di Quran surah 73. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Dimulai dengan ya ayyuhal muzammil. Duhai orang yang sedang berselimut, enak benar tidurnya.
Muzammil itu kata zamil. Jamannya zumala. Zamil itu teman yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Beda dengan mudaththir. Walaupun diterjemahkan sama-sama selimut. Tapi muzammil dengan mudaththir itu beda. Muzammil itu ya asalnya kata zamil. Zamila yazmalu zamilun. Zumala, muzammil. Ya zamil, teman yang memberikan ketenangan, nyaman. Ada orang yang sedang kedinginan malam-malam tiba-tiba diambil selimut sebagai teman. Masya Allah. Saking tenangnya, nyaman, tidur, lelap, subuh kesiangan. Maka turun ayat Quran. Duhai yang tengah nikmat-nikmatnya tidur dengan selimut sebagai temannya. Ini umum kepada kita. Kalimatnya tujukan pada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Lihat-lihat kalimatnya. Ayo kumil laila illa qalila. Ayolah bangun. Hei pendamba surga, bangun malam walau cuma sedikit. Lihat ayat ketujuhnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, siangnya sudah sibuk, banyak aktivitas. Malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Ayo bangun. Ayo walaupun sedikit. Nisfahu awin kusminhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Enggak usah semua malam, sebagian aja. Mau tambah dikit boleh. Bacakan kemudian dalam sholat ayat-ayat Quran yang tartil. Itu pun faqra'u ma tayassara minal Quran ayat 20-nya. Kalau belum terbiasa, yang ringan-ringan dulu. Diminta bangun. Hei pendamba surga, bahasa bebasnya indah sekali. Hei yang mendambakan surga, pengennya Firdaus tanpa hisab lagi. Aduh, siangnya sibuk, malamnya berselimut. Masya Allah, subuh kesiangan. Cita-cita surga tanpa hisab, Firdaus. Masya Allah, luar biasa. Aduh, bangun. Bangun. Baik, Nabi Muhammad Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Dijamin surga? Jamin, inna a'tainakal kautsar. Ada hisab tanpa hisab? Tanpa hisab. Surganya tertinggi atau yang paling rendah? Tertinggi, Quran surah 469. Baik, pertanyaannya, beliau tahajud gak? Tahajud. Masya Allah. Kakinya sampai bengkak atau biasa? Bengkak. Rakaat berapa? Pertama udah bengkak. Dengan Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Nabi, Rasul, surga jelas, gak ada hisab, tingkat tinggi, tahajud sampai bengkak kaki. Rakaat pertama. Ayo, antum Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Ada ayat turun mengatakan antum masuk surga? Belum ada. Surga jelas? Belum. Baik, hisab ada buat antum. Berarti menegangkan. Pertanyaannya, tahajud gak? Nah, jangan katakan kaki saya juga bengkak Ustaz. Masya Allah. Nabi bengkak dari tahajud. Antum gak tahajud alasan kaki bengkak. Jauh antum. Belum sarapan kayaknya. Baik, sini. Turunkan lagi rawatib. Kalau saya sebutkan tahajud terkait dengan sholat malam juga. Rawatib 12 rakaat. Hadisnya Tirmidzi nomor hadis 414. Yang ini. Ini saya urutkan, kita masih mengurutkan nama-namanya ya. Misalnya syuruk. Ya, untuk cepat aja. Syuruk awal duha. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Sebelum sebutkan. Dan pertengahan duha sampai akhir duhanya. Hadis Muslim nomor hadis 725 sampai 729. Duha. Salat mutlak misalnya. Mutlak itu bukan rawatib, walaupun sama-sama bisa qabliyah. Ya, sebelum asar ada 4 rakaat, teknisnya 2-2. Di Abu Dawud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Sebelum maghrib 2 rakaat, tapi jangan terlalu sering. Ya, di hadis Abu Dawud nomor hadis 1258. Kata Nabi, bima makna, lihat kalimatnya, sallu qabla al-maghrib rak'atain. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. 2 rakaat. Wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Kalau ada kalimat dari Nabi jangan dibiasakan, berarti itu adalah momentum yang tertentu, bukan setiap waktunya. Apa momentum tertentunya? Di antaranya, awas ya, fokus. Di antaranya, ketika Anda menunaikan salat maghrib, ada jeda yang cukup panjang dirasakan, beda dengan sebelum-sebelumnya. Sifat maghrib itu seharusnya cepat. Jadi begitu kemudian adzan, ya mau ke iqamah, itu cepat, jedanya nggak panjang. Karena waktunya sempit. Kadang-kadang ada orang transit. Makanya sebagian di Arab, itu nggak ada jeda. Begitu adzan, selesai langsung qomat. Tapi beberapa hal tertentu kadang-kadang, jedanya agak panjang. Antum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu akan agak panjang. Masjidil Haram, lihat, ada orang tawaf. Pahala sampai 100.000. Makanya ketika selesai adzan tidak langsung seketika qomat, tapi dikondisikan dulu yang tawaf supaya beres dulu macam-macam. Setelah itu baru kemudian jeda agak panjang baru iqamah. Nah, Anda sudah baca Al-Qur'an, sudah zikir. Kalau situasi biasa dianjurkan doa, karena doa antara adzan dengan iqamah itu cepat dikabulkan.
Tapi dalam situasi tadi, doa sudah, baca Al-Quran bahkan sebelumnya sudah, zikir sudah, daripada Anda melakukan hal yang tidak penting, Anda sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan. Tapi ketika kembali ke Indonesia, jangan Anda paksakan. Di tempat tertentu barangkali, misalnya setelah adzan qomat, Anda nggak usah protes. Karena memang waktu asalnya demikian. Kata Nabi, wala tattakhidhuha sunnatan. Paham ya? Ketika di Mekah nanti yang berangkat haji dan sebagainya, ada jeda, ambil. Apalagi ini 9 hari menjelang antum wukuf sebelum berangkat. Itu pahalanya besar. Bukan cuma 100.000, tapi nilainya tinggi. Di begitu masuk maghrib, adzan, Masya Allah. Setelah zikir, berdoa, sholat kalau masih ada waktu. Dan tolong hindari hal-hal yang tidak penting. Sudah nggak sholat, ceklik. Depan Ka'bah menunggu sholat maghrib. Mana kerjaan antum? Udah ya, turunkan. Mutlak, sudah ada. Tahiyatul masjid, sholat wudhu, begitu selesai wudhu, masjid, sholat 2 rakaat, ada. Poinnya, coba antum keluarkan semua jenis sholat. Terus bikin menu dari sekarang. Bikin menu. Kalau bisa tempelkan oleh antum di rumah, dinding antum, di meja makan, di kamar. Di begitu Anda masuk kamar, Anda melihat. Nah, sebelum Anda tempelkan, nanti Anda turunkan dulu semua ini, terus di buku catatan Anda tuliskan. Nanti pulang ke rumah, Antum lihat lagi. Coba cek, dari sekian waktu yang Allah berikan pada Anda sampai dengan hari ini, Anda sudah punya usia puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang bertahun-tahun. Coba tolong cek ya, berapa dari jenis sholatnya yang belum pernah Anda kerjakan selama hidup. Barangkali Allah berikan waktu sampai hari ini, supaya sebelum meninggal, sempurna semua sholat kita. Masa selama hidup belum ada satupun sholat yang dikerjakan dari semuanya ini? Kalau cuma sholat fardu, jangankan Anda, anak belum balik, sholat fardu juga. Padahal belum ada taklif baginya. Teman-teman, anak 4 tahun, anak 5 tahun, itu sholat fardu mencoba 5 rakaat, gak ketinggalan. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, masih 5 waktu juga. Antum butuh berapa tahun lagi supaya bisa mengerjakan yang sunnah? Yang paling hebat, nanti saya tunjukkan caranya. Anak 4 tahun, 5 tahun, belum balik. Caranya sudah bagus. Antum 40 tahun, 50 tahun, balik, sudah kelewat balik. Masya Allah, caranya belum maksimal juga. Antum butuh berapa tahun lagi untuk belajar dengan baik? Maka pertama, menu ini keluarkan. Keluarkan. Setelah antum keluarkan, baru turunkan bagaimana cara mengerjakannya. Ini baru sholat. Ya, belum Al-Quran, belum infak, belum yang lainnya. Maka saya contohkan satu saja untuk sholat. Ya. Setelah itu, nanti kita gali yang lainnya. Ya. Saya berhenti 15 menit ke depan. Lihat sini. Saya mau ambil contoh sholat fardu aja yang paling standar. Berapa rakaat? Berapa waktu? 5 waktu. Sekarang lihat. Saya mau bicara waktunya dulu. 5 waktu. Jangan dihafalkan. Kalau cuma menghafal, maaf, anak TK juga hafal. Yang penting dari kalimat waktu ini adalah kalimat Quran bagaimana mengungkapkannya. Karena kita ingin bicara tentang iman. Lihat kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Lihat. Hafizu 'alas sholawati was salatil wusta. Lihat prakteknya ya. Hati-hati di 9 hari nanti sampai hari ke-10-nya. Bahasa Qurannya hafizu. 1. Jaga kata Quran. Waktu-waktu sholat. Lihat. Quran tidak meminta Anda menghafalkan waktu sholat. Quran meminta Anda untuk menjaga waktu sholat. Karena aplikasi waktu itu, kenapa kita hafalkan? Bukan untuk dites kemudiannya dihafal. Menghafal itu untuk membuat kita ingat, supaya dengan ingat itu terjaga semua waktu sholat. Maka muncul penegasan hafizu 'alas sholawat. Jaga waktu-waktu sholat. Waktunya jelas ditentukan. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan, agak sedikit ke atas. Innas sholata kanat 'alal mu'minin iman. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu bagi orang-orang beriman kitaban mauquta, waktunya jelas. Ini sindiran halus dari Quran. Kalau cuma masalah waktu, kata Quran, orang beriman itu nggak akan persoalkan waktu. Jelas, sudah tahu waktunya. Saya ulang ya. Kata Quran, orang beriman itu, dia sudah tahu waktu sholat. Jelas bagi orang beriman. Jadi kalau Anda sampai hari ini belum pernah memahami kapan waktu sholat ditunaikan, ada yang serius dengan keimanan kita. Lihat kalimat Qurannya, alal mu'minin, bagi orang beriman, waktu sholat itu jelas. Jelas waktunya. Sekarang coba tunjukkan, gak usah tunjuk orang lain, lihat diri sendiri. Kalau sampai sumuh ini, antum waktu dunia hafal, waktu sholat tidak tahu, pasti ada yang salah. Kita perbaiki. Bukan tulis sesali, perbaiki. Waktu berangkat tahu, jam kerja jam sekian, istirahat jam sekian, keluar jam sekian, sampai rumah dihitung. Bahkan gajian tahu, gajian tanggal sekian, tanggal merahnya sekian, liburan direncanakan. Dunia yang ketika didapatkan meninggal, gak bisa diraih. Akhirat antum, Allahu Akbar.
Subuh jam berapa? Duhur. Isya. Ayo lihat sana tuh. Oh, lihat sana tuh. Ayo lihat. Gampang cara ngetes iman itu. Masing-masing ya dilihat. Begitu antum merasa belum mengetahui waktu sholat, ya cek. Oh, berarti iman saya sedang disentuh oleh Allah supaya naik. Jadi ketika Allah menyebutkan ciri-ciri bukan ingin memvonis Anda lemah, tapi supaya Anda menaikkan level keimanan. Itu kan sindiran yang tajam. Nah, setelah tahu waktunya, kenapa diketahui hafizu, jaga. Ini ada garis di batas. Saya bilang tolong jaga, jangan sampai orang lewat. Kalau ada orang lewat dari batas ini, salah tidak? Baik, karena diminta untuk dijaga. Jaganya jangan sampai lewat. Setiap kalimat jaga, itu artinya meminta supaya dijaga, jangan melewati batasnya. Sekarang Allah berikan batas waktu. Subuh jam berapa? 4:40. Antum diminta subuh. Jaga, jangan sampai lewat. Pas, jadi begitu adzan siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum sudah siap sholat. Awas, karena pas. Diminta hafidhu, jaga waktu sholat. Di begitu adzan berkumandang, sudah siap sholat. Siap, bukan baru bangun. Kalau baru bangun, terlambat dari waktu. Bukan baru bangun, siap. Artinya Anda mesti bangun dari sebelumnya. Ini baru yang fardu, amal soleh, sholat fardu. Anda menyebutnya amal soleh, setiap hari sholat. Tapi menurut Allah, belum tentu kualitas soleh Anda bisa baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar sholat, jangankan Anda, yang lain sholat. Tapi kalau sholat Anda ingin naik statusnya dalam pandangan Allah jadi yang terbaik, maka standar pertama, lihat waktunya. Anda biasa tidur misalnya, lihat teman-teman, 4:40 sudah siap sholat. Maka dari Anda bangun sampai dengan wudhu dan sholat, butuh waktu berapa menit? 30. Kalau sadar 30 menit berarti Anda dari mulai 4:10 sudah harus bangun. Bangun. Siap-siap. Lalu teruskan, Anda tidur berapa jam? Kebiasaan misalnya 5 jam. Alhamdulillah. 4 kurangi 5 berapa? 11. Jam 11 paling maksimal Anda tidur supaya bangun 4:10. Harus dibiasakan. Saya mohon, kalau boleh saya mohon, minimal untuk persiapan tanggal 9 lah. Ya, sampai ke 9. Ya, 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tolong biasakan. Mulai dari sekarang. Karena membiasakan itu tidak harus langsung pada waktunya, tapi sebelumnya ada 6 hari. Kalau antum baru memulai nanti pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini pembiasaan itu masih memakan waktu. Mula-mula alarm seperti biasa kan, 3 kali. 3:30, 3:45, oh ya, jam 4:00. Begitu ini bunyi yang pertama, matikan alarm kedua. Ini matikan alarm ketiga. Masih nunutan juga, gitu kan? Nunggu. Belum bangun. Mulai dari sekarang. Jadi begitu antum terbiasa, tubuh sudah menyesuaikan, nggak perlu pakai alarm lagi. Hari pertama bulan Dzulhijjah sudah maksimal. Dan tolong catat ya, kalimatnya menggunakan alif. Ahafidhu, bermakna saling menjaga. Artinya, antum diminta saling mengingatkan. Anda ingat, tapi yang lain kan belum tentu. Anda suami ingat, istrinya belum tentu. Ayah ibu ingat, anaknya belum tentu. Makanya dalam konteks ini ketika berkait dengan sholat, kalimat Qur'annya, ayo bikin. Ingatkan satu dengan yang lainnya. Dan cara mengingatkan sekarang lebih luas teman-teman. Antum bikin jadwal sholat bukan cuma di masjid. Tarik ke rumah. Di rumah tebarkan. Bahkan ke dunia, antum bisa menjadikan amal soleh. Sedunia foto. Klik. Bikin status. Waktu sholat hari ini. Wilayah Bandung dan sekitarannya, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai dengan isya. Antum kirimkan, ingatkan orang lain. Begitu karena status Anda 10 orang sholat, Anda mendapatkan pahala yang sama dengan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Yang hebat, antum sedang ada masalah, sakit misalnya, gak bisa ke masjid, Anda foto, Anda kirimkan. Teman-teman, ini waktu sholat hari ini ya, subuh sampai isya. Dilihat oleh orang yang sholat, dan sehat dia. Sehat, mau sholat, 5 orang, lihat antum statusnya. Oh ya Allah, sebentar lagi duhur, dia ke masjid, dia sholat. Demi Allah saya katakan, antum yang tidak ke masjid mendapatkan pahala sama dengan dia tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, dikerjakan oleh orang itu, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan biasanya kalau orang ke masjid, apakah cuma sholat saja? Tidak. Begitu masuk masjid, doa masuk masjid, pahala. Dia dapat pahala, antum dapat. Begitu tahiyatul masjid, antum tidak tahiyat, dia tahiyat, antum dapat. Begitu dia duduk i'tikaf, dia berzikir, dia pahala, antum pahala.
Begitu dia sholat fardu, dia pahala, antum pahala. Karena kedatangan dia ke masjid atas fadilah antum. Dan wasilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tiap hari punya peluang pahala, antum ngapain tulis status yang gak jelas? Kenapa bikin yang tidak jelas? Cari yang jelas-jelas ada pahalanya. Kalau bisa menulis yang baik, ngapain antum nulis yang tidak baik? Apalagi yang gak ada kerjaan. Seperti Bandung macet. Macet. Terus apa urusannya? Kalau antum ingin tunjukkan kebaikan gak ada masalah. Tapi setiap hal diupdate, setiap hal macam-macam, kan gak ada ujungnya gitu kan, gak ada faedahnya. Tulis, bikin, baca. 100 orang baca, 50 orang sholat. Masya Allah, dapat pahala. Jadi 50 orang itu. Terus dihitung lagi. Lumayan. Kalau gitu saya nggak usah sholat aja, bikin status aja. Itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya. Paham ya? Baik, ini bagian pertama. Ini teman-teman sekalian. Jadi tolong keluarkan jenisnya, jaga waktunya, saling mengingatkan. Setelah itu kerjakan sesuai dengan tuntunannya. Rujuk kembali keterangan kita tentang sifat sholat Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik, saya agak sedikit cepat ya. Sedikit cepat supaya ini sempurna dulu. Karena kita nggak punya waktu lagi. Kita akan ketemu setelah Idul Adha. Baik ya, jadi sabar sebentar, kita punya waktu 10 menit ke depan. Kedua, kumpulkan. Bukan cuma sholat, ada infak. Infak ya. Baik, saya langsung saja cepat. Infak itu amalan harta. Amalan harta. Tapi antum mesti catat, kalau disebutkan infak, itu yang dimaksud materi, secara fisik. Dan tidak terbatas dalam bentuk uang. Ingat, tidak terbatas dalam bentuk uang. Ada pakaian, ada makanan, dan macam-macam. Sepanjang dia bentuknya materi, maka itu bisa didonasikan dalam penamaan infak. Jelas ya? Baik, fokus. Sepanjang dia bentuknya materi, bisa didonasikan dalam bentuk infak. Ya, jadi mau letaknya dimanapun, tidak harus uang. Anda memberikan misalnya teman-teman di luar, ya, maaf, saya lihat nih kayaknya ada yang butuh pakaian, Anda siapkan pakaian terbaiknya untuk diberikan. Ada yang butuh makanan, siapkan. Makanya di beberapa negara, saya pernah ada undangan itu ke Auckland. Saya lihat Masya Allah, di Auckland beberapa masjidnya, itu donasinya, itu diantaranya ada kotak yang bening, terbuka keluar. Itu mereka tidak hanya menyimpan uang, ada khusus untuk food, untuk makanan. Ada yang nyimpan beras di situ, ada yang nyimpan ciki, snack. Masya Allah. Jadi ketika nanti dibutuhkan, tinggal disalurkan. Yang butuh beras siapa, butuh snack siapa, dan sebagainya. Tidak harus uang. Ya, jadi antum bisa simpan, bisa praktekkan. Tapi kalau di Indonesia, mesti lihat dulu jenis kotaknya. Ya, kalau kotak di sini jelas itu uang kan. Baik, ada kotak, ada kemudian celahnya sedikit. Nah, itu untuk uang, bukan untuk yang lain. Kata Ustadz Adi, tidak harus uang. Bawa beras dia. DKM kira berat ya hari ini kotaknya, Masya Allah. Dibuka infaknya, beras semua. Luar biasa. Setiap butirnya berpahala. Memang, cuman kan bikin orang capek gitu ya. Bukan pada tempatnya. Nah, sekarang turunkan. Ini yang jarang orang ketahui. Satu, kalau Nabi mengisyaratkan pada kita melalui keterangan Al-Quran untuk infak, berarti kan harus ada yang diinfakkan. Artinya apa? Ini masih ada 6 hari. Antum mau jadi infak apa nanti tuh di hari-hari itu? Siapkan dari sekarang. Ya, kalau ada uang, bikin anggaran. Bismillah, saya mau infak senilai jihad. Kapan lagi antum infak nilainya jihad? Kalau infak nilainya 700 paling minimal, itu banyak. Quran surah kedua itu 261. Tiap hari ada peluangnya. Tapi cuma 9 hari ini antum infak, sampai 10 harinya antum infak nilainya senilai jihad. Kalau nggak punya persiapan dari sekarang, rugi. Siapkan. Dan nggak ada uang, nggak ada masalah. Bismillah, pakaian, cek. Antum punya pakaian berapa? Beli yang baru, coba cek tuh. Ya, mohon maaf, barangkali yang dipakai cuma 1-2. Itu pun sebagian belum pernah dipakai ibadah. Tambah pakai sholat belum pernah. Ketaklim belum pernah dipakai. Undangan dipakai, sholat enggak. Bikin batik baru, Masya Allah. Jahit, ayo jahit, sampai 3 bulan. Buat dipakai apa? Undangan. Siapa yang ngundang? Manusia. Ayo. Sama Allah, mau ibadah. Baju sepak bola dipakai juga. Kemarin dikirimkan sama saya gambar, Masya Allah, Messi dan Ronaldo sholat. Ya, imamnya Messi, belakangnya Ronaldo. Luar biasa. Ada-ada aja. Pakai kaos itu. Ya, kan orang jadi mainan juga gitu kan. Hindarkan hal-hal yang tidak penting. Kalau mau sholat, cari yang terbaik. Jangan urusan di dunia dibawa ke dalam sholat. Jadi gunjingan, nanti orang pada gak khusyuk nantinya. Ya, jadi ingat akhirnya. Wah, ini kemarin kalah Barcelona 3-1, Ronaldo kartu merah. Ingat semuanya. Padahal nggak direncanakan gitu kan. Nah, itu hal tertentu kita buang. Nah, jadi siapkan dari sekarang. Terus yang terbaik, Quran surah kedua ayat 267. Saya sudah tuliskan turunannya. Yang terbaik ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun.
Kalau Anda ingin infak, cari yang terbaik. Jangan dipilih yang sudah nggak bagus. Dan Anda pun memincingkan mata, ngelihatnya itu udah nggak enak. Ngelihat sudah tidak suka, lalu Anda mau berikan pada orang lain, itu bukan infak soleh. Saya ulang, itu bukan infak yang soleh, itu yang salah. Mah, ini makanan udah nggak enak ya, kasih security depan deh, security depan. Anda sudah nggak menikmatinya, Anda berikan pada orang lain. Pakaian udah nggak bagus nih, kasih aja orang bedengan. Allah Akbar. Anda mau ngasih, berikan yang terbaik. Nabi aja menyayanginya, memuliakan mereka, masa nggak Anda berikan? Nah sekarang, ini yang paling penting, kalau sudah ada anggaran, kepada siapa diberikan? Ternyata banyak orang nanti terkejut. Ternyata infak terbaik itu pertama bukan untuk orang lain, keluarga. Keluarga. Quran surah 4 ayat 34. Infak suami kepada istri dan anak-anaknya. Ya, lihat kalimatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dilebihkan dari perempuan. Lihat kalimatnya, karena ada fitrah dalam penciptaannya yang menjadikan dia lebih dibanding perempuan. Dalam sisi tertentu, perempuan sisi yang lainnya. Dan ini nggak boleh ditukar, Bu ya. Ingat baik-baik ini. Jadi ingat baik-baik, dalam diri laki-laki ketika dia menjadi suami, itu sudah melekat satu fitrah yang akan membawa dan dibawa oleh dia sampai tuntas jenjang itu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Di begitu saya terima nikahnya, sifat itu sudah melekat. Apa diantaranya? Jiwa kepemimpinan. Diingat dalam rumah tangga disebutkan fitrah kepemimpinan melekat pada laki-laki. Makanya bagi istri-istri, kalau nanti ada persoalan rumah tangga dan sebagainya, ingat karakteristik kepemimpinan penting dipertimbangkan. Ya, beda. Pemimpin itu kan sifatnya yang paling khas, ya tidak ingin dipimpin. Yang paling khas, tidak ingin dipimpin. Hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Seringkali terjadi masalah di rumah tangga ketika istri naik statusnya di pimpinan. Ini yang tidak boleh diambil alih. Ya, yang ada kolaborasi, kerjasama. Ini pimpinan, ini manajer. Hadirkan dalam kebaikan. Nanti pelajari lagi dengan lebih baik. Dan tidak ada istilah suami takut istri. Awas, hati-hati. Ya, tidak ada. Dalam Quran tidak ada, dalam Islam tidak ada. Ya, saya pernah ada nyampaikan pesan. Ada kisah orang sendiri, sebenarnya nggak usah juga gitu kan. Ada suami-suami takut istri dalam satu kampung, RT-nya suruh pindahkan. Masya Allah. Yang takut istri, sebelah kanan saya semua. Kanan semuanya. Satu orang ke kiri. Itu dikira hebat, jagoan. Cuman Anda ternyata yang tidak takut istri di kampung ini ya. Iya Pak RT, istri saya nyuruh ke sini. Istri saya nyuruh ke sini kan. Ini semua ke sini, dia diminta ke sini. Nyambung. Itu tidak ada. Nah, wabima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang ia infakkan, infak pertama untuk orang lain. Jadi saya mohon pada Anda, ayo para suami, teman-teman, siapkan infak terbaik untuk keluarga kita. Untuk 9 hari menuju Idul Adha. Tapi yang dimaksudkan infak itu bukan nambah uang belanja, yang di belakang yang senyum dulu. Bukan nambah uang belanja. Yang dimaksudkan infak yang mendekatkan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya ada di Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah dengan harta Anda surga Anda saat ke akhirat nanti. Jadi ketika Anda mau infak, coba cari. Jangan-jangan selama ini Anda kasih keluarga itu yang tidak mendekatkan dengan Allah. Anda belikan baju, tapi bajunya yang nggak Allah senangi. Dipakailah kemudian oleh Anda. Yang perempuan pakai juga. Allah senang menutup aurat. Anda belikan baju yang terbuka auratnya. Ya bagaimana bajunya bisa jadi amal soleh? Coba cek. Antum belikan bacaan-bacaan. Orang beli mushaf supaya hafal Quran, antum belikan bacaan yang lain. Sehingga ketika dia kembali kepada Allah, investasi yang nggak ada. Coba dari hari ini, pikirkan. Antum dititipkan uang itu oleh Allah supaya keluarga antum bisa diajak masuk surga. Bukan cuma menikmati dunia. Kalau cuma menikmati dunia, antum ketinggalan. Sudah ada Korun yang duluan. Kalah antum. Jangan berlomba dengan Korun. Kalah. Kalah. Dia punya harta. Berangkasnya banyak. Kunci gudangnya nggak bisa dipikul oleh bodyguardnya. Kemana-mana bawa bodyguard. Banyak cuman bawa kuncinya aja. Antum bodyguard sudah nggak punya. Ada bodyguard cuman jagain antum, dia mah jagain kuncinya. Cuman begini dan nggak keangkat. Kata Korun, setiap jalan nih lihat. Mau ngambil, ambil aja. Mereka aja nggak sanggup ngambilnya. Sombong, ngangkat mereka nggak sanggup. Ente pengen ngambil, coba aja. Sombong, kaya, sombong. Jadi kalau antum sekarang merasa kaya, tapi tidak sekaya Korun, pengen ikutan sombong, terlambat. Dan keterlaluan, karena kaya Anda nggak sekaya Korun, pengen ikutan, Anda terlambat. Karena itu apa yang harus Anda lakukan? Lihat arahan Qurannya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Cari dari sini peluang akhirat Anda. Dimulai hari ini, coba teman-teman lihat. Anda berikan anak Anda sepeda. Orang lain dengan kakinya bisa ke masjid. Anak orang ke masjid.
Dengan kakinya. Anak antum sudah dikasih sepeda, nggak ke masjid juga. Anak orang punya sepeda, dibawa ke masjid. Anak antum baru putar-putar olahraga. Sepeda itu belum pernah mengantarkan dia untuk ibadah. Bagaimana alat itu bisa menjadi saksi di akhirat? Bukankah semua yang dipijak jadi saksi? Lihat kalimatnya. Idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Segala yang dipijak jadi saksi. Pakaian, meja, karpet, macam-macam. Tuh antum beli karpet tuh di rumah, kumpulkan, pasang. Pernah nggak dipakai sujud di dalamnya? Tuh beli kursi itu, ayo ganti baru. Pernah nggak tilawah Quran di kursi itu? Jangan-jangan kursi itu hanya akan bicara tentang dunia antum di akhirat nanti. Kan ditanya, dari mana asalnya, kemana digunakan, itu akan bicara. Cuma di kursi aja, duduknya banyak gaya. Ada yang begini, ada yang macam-macam. Silahkan saja. Tapi kenapa antum nggak pernah gunakan untuk ibadah? Bawa mushaf, baca. Tafsir, baca. Tafsir jadi saksi, kursi jadi saksi, segala jadi saksi. Coba lihat, pulang ke rumah. Duduk dengan istri, lihat sekitar rumah antum. Antum akan dihisab, demi Allah akan dihisab. Setiap yang paling kecil ya. Apa yang antum sudah tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mohon teman-teman sekalian, semua yang melekat pada diri antum, mobil tuh ada berapa tuh? Saya lewat aja parkiran udah banyak mobil. Alhamdulillah kita pakai ta'lim hari ini. Hisab kita sedikit lebih ringan. Tapi dibanding dengan dunianya, bandingkan berapa kali di bawah dunia, berapa kali di bawah akhirat. Semua. Kacamata udah dipakai. Apa niat beli kacamata ini? Apa untuk melihat yang baik-baik? Atau supaya cuma urusan dunia saja? Pensil, berapa kali catat pada kebaikan? Itu baru pulpen tuh. Jangan-jangan tiap hari tanda tangan proyek. Masya Allah, proyek akhirat gak pernah dilihat. Cek. Coba teman-teman, berapa kali antum minum untuk menguatkan fisik anda? Supaya sholat kuat nih, supaya kuat sholatnya, supaya kuat baca Al-Quran. Jangan-jangan selama ini minum hanya untuk olahraga, futsal, habis minum. Wah, minum banyak. Baca Quran, baru minum sedikit ngantuk. Masya Allah. Antum berantum enggak? Katanya pengen masuk surga. Duhai pendamba surga. Duhai pendamba surga. Yang pengen masuk surga Firdaus tanpa hisab. Di mana antum? Mana antum saat ini? Ayo bangun. Bangun. Sudah selesai tidurnya. Antum bangun. Tatap dunia dengan tatapan akhirat. Ketika semua itu dilakukan, maka Allah akan ikutkan dunia antum pada kepentingan akhirat antum. Tapi kalau antum dunia terus, maka akhirat akan meninggalkan anda. Maka sibuklah anda dalam urusan dunia. Nih, untuk 9 hari. Kalau anda tidak bisa menyiapkan dari puluhan tahun yang lalu, maka setidaknya saya mohon untuk 9 hari anda punya anggaran untuk kebaikan. Saya mohon pada anda. Karena anda belum tentu hidup. Anda bisa wafat. Ketika anda wafat, semua akan ditanya. Saya sayang pada antum semua. Demi Allah saya katakan, jangan sia-siakan hidup anda. Terutama anak anda lah. Anak orang lain sudah ke masjid, mereka menghafal Quran. Sudah sepeda nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak punya, jalan kaki lagi. Ya, cobalah main-main anda ke Bekasi itu. Sore 5:30 ada yang jalan diantar ibunya naik motor macam-macam dari Pondok Kelapa dan sebagainya. 4 tahun, 5 tahun. Cuman pengen sholat aja, berjamaah, ngafalin Quran. Isya berjamaah, ngafalin Quran. Pulang jam 8, setengah 9, ada yang mabit. Macam-macam, cuman 4 tahun, 5 tahun. Anda 40 tahun, 50 tahun. Sudah komat masih belum mau ke masjid juga. Diberikan kendaraan masih belum mau berangkat juga. Anda perlu apa lagi? Nah kalau anda belum bisa menatap puluhan tahun, setidaknya untuk 9 hari anda siapkan. Ini poinnya. Dan lihat ibu anda. Jangan jauh-jauh dulu, infak itu setelah itu keluarga dekat. Al-Baqarah 215. Ibu anda, kerabat anda. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain, untuk orang tua. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang kesulitan di jalan. Anda peduli jauh-jauh, sini sana sini. Ibu anda tuh nangis kadang-kadang. Cuman tipikal orang tua itu nggak biasa berkata. Cuman sikapnya menuntut anda untuk memberi. Coba cek. Kadang-kadang itu dalam bahasa Quran itu. Hei, orang-orang yang selalu berkata hebat dalam hidupnya. Kata Quran jangan dulu bangga. Mungkin anda cuma 30% dapat kesuksesan. Tuh karena tangis orang tua anda. Karena berdoa di keheningan malam. Bahkan sebelum dilahirkan, minta supaya anda tenang dan sebagainya. Quran surah 7 ayat 189, Quran surah 46 ayat ke-15-nya, mengandungnya Quran surah ke-31 ayat ke-15 dari 14 sampai 15-nya, menyapihnya dari Quran surah kedua ayat 233-nya. Berat perjuangannya. Tiba-tiba setelah dewasa merasa kaya, ditinggalkan begitu aja. Orang lain dilihat-lihat, orang tua sendiri nggak pernah dilihat. Demi Allah saya katakan ya, kalau masih ada orang tua, bahagiakan. Satu, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, anda akan mendapati satu situasi yang menyesal anda tidak mengerjakannya. Saya punya ayah, alhamdulillah, mengiringi, menyayangi, mengantar dan sebagainya. Tapi ketika saya mau berangkat untuk ke pesantren, meluk, maaf,
nggak bisa ngantar, menangis, kurang lebih sepekan kemudian meninggal dunia. Satu kali, ibu saya masih ada. Saya berangkat ke Mekah. Dengan izin Allah, saya bilang, mama berangkat. Bismillah, kita berangkat. Anda tahu, ketika kami sa'i, saya bayangkan bagaimana seorang Ismail mendapatkan kenikmatan dari ibundanya yang berjuang keras. Naik turun. Saya bayangkan ibu saya bagaimana merawat saya. Air matanya, tangisan, darahnya, segalanya. Demi Allah saya katakan, saya gandeng dengan tangan saya. Tangan kanan saya. Saya rasakan seperti Ismail mendapatkan anugerah dari Hajar alaihissalam. Saya gandeng dengan tangan saya. Demi Allah saya katakan, Rabbik fil waram, ya Allah saya muliakan ibu saya, muliakan ibu saya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya nggak bisa gandeng siapapun karena ayah saya sudah nggak ada. Saya nggak bisa melakukan apapun. Saya cuma berkata setiap kalimat yang saya sampaikan, ya Allah mohon ada pahala untuk ayah saya. Ketika saya baca Quran, ya Allah mohon setiap hurufnya ada untuk ayah saya. Anda bapak masih ada, ibu masih ada, masa belum bisa bahagiakan juga? Kalau sudah nggak ada, Anda baru sadar ada sesuatu yang nggak bisa Anda kerjakan. Jadi Anda bikin rencana dari sekarang. Ada infak untuk ke dalam, internal, coba lihat keluarga, perbaiki pakaiannya, sekolahnya, sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa baca Quran. Ngapain? Kalau cuma begitu orang kafir juga bisa. Tinggi-tinggi, sholat gak bagus-bagus. Kapan Anda cari sekolah anak Anda supaya bisa hafal Quran? Kan penghafal Quran juga ada yang jagoan matematika, pandai fisika, macam-macam. Kenapa Anda cari ini? Sekolah yang terbaik. Pulang, lihat sekolah anak Anda tuh. Kira-kira bisa nggak menjadikan Anda ke surga? Kalau nggak bisa ya, mohon maaf, Anda ketinggalan. Orang kafir bisa seperti itu. Kan? Baik. Kemudian lihat perangkat kehidupan mereka. Mungkin yang membuat mereka nggak jadi soleh bukan karena nggak bisa soleh, tapi karena bapak ibunya tidak pernah membimbing mereka untuk jadi soleh. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi antum yang bawa makanan nggak baik, harta yang tidak baik, sehingga dia makan, dari makan itu masuk ke tubuhnya. Kan setiap bayi itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dianya baik. Bapak ibunya yang menjadikan dia nggak baik. Cari sekolah yang tidak baik dan sebagainya. Terus antum menangis itu semua, tapi nggak pernah merubahnya. Mau kapan? Coba lihat, kembalikan. Untuk 9 hari aja. Demi Allah saya katakan dia. Kalau Anda siapkan dari hari ini ada 6 hari. Terus Anda biasakan bangun malamnya. Ya, anak-anak dibangunkan. Kan Nabi begitu. Nabi bangunkan istrinya, bangunkan putrinya, bangunkan menantunya, sholat malamnya. Anda biasakan sekarang. Nanti begitu 9 hari, Anda siapkan pakaian untuk sholat. Pakaian untuk Idul Adha. Istrinya pakai, suaminya pakai, anaknya pakai. Dari hasil kerja keras yang dipakai ibadah. Apalagi malamnya bapaknya sholat, istrinya di makmum, anaknya di makmum. Kemudian sholat menghadap Allah. Terus istighfar sama saya, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah sayangi kami ya Allah. Ya Allah kami belum layak masuk surga ya Allah karena dosa kami. Tapi kami mengharap rahmat untuk mengampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya ya Allah sebagai ayah yang dengan amanah ini belum mampu mengamal dengan baik. Maafkan saya ya Allah sebagai istri yang belum bisa menunaikan tugas istri dengan baik. Anak-anak ya Allah maafkan kami ya Allah, belum bisa berbakti pada orang tua. Astagfirullah. Itu nangis semua. Enak. Gak percaya silahkan Anda coba. Anda coba. Sekali-kali cobalah kerjakan akhirat. Ketika kenikmatan itu ada, namanya halawatul iman, maka Anda mulai merasa bahwa semua kerja keras dunia itu gak bernilai pada saat itu. Anda gak akan bisa beli dengan apapun. Ini poinnya. Ayo infak. Terus cari yang terbaik. Setelah itu baru Anda keluar. Kalau saya sarankan sih malam ya, keluar menjelang subuh. Coba lihat tuh, antum jalan kan enak banget jalannya. Pernah nggak lihat ada orang tengah nyapu-nyapu sebelum subuh? Nyapu. Tukang nasi goreng demi yang halal pulang ke rumahnya ngejar tahajud. Pernah nggak lihat orang tukang nasi goreng tahajud? Pernah lihat tukang ojek masuk masjid mengejar tahajud? Coba cek, ada di antara hamba-hamba Allah yang gak mau tampak di siang hari. Mereka perginya malam, terus ibadah. Dan hebatnya, ibadah mereka bisa membuat antum tenang. Yang paginya pasti ngomel juga. Ya, poin. Terakhir Quran. Quran antum kumpulkan, bikin dari sekarang. Ada interaksi dengan Al-Quran, ada pilihannya 3. Bisa cuma sekedar baca, ya. Ada bisa memahami, lihat tafsir. Yang terakhir menghafal. Kalau bisa, antum berlatih dari sekarang. Ya, siapkan. Saya mau bahas surat apa nih untuk saya pahami. Masa selama hidup belum pernah hafal dan belum paham apa yang dibaca. Minimal Al-Fatihah. Selama 10 hari mau baca tafsir Al-Fatihah. Siapkan dari sekarang. Beli bukunya, kan investasi murah tuh. Ya, kan cuma 200.000 masa nggak bisa. Isi pulsa sampai 500.000. Masya Allah, tafsir 200.000 nggak kebeli. Kebanyakan dunianya tuh mah. Ya, awas kalau sudah kebanyakan dunia, ke akhiratnya agak susah. Hati-hati, handphone paling bagus, harga sampai 10 juta. Masya Allah, kitab tafsir cuma 1 juta 18 jilid, 1 juta 16 jilid, 1 juta 8 jilid, gak kebeli.
Coba ambil, lihat. Target 10 hari Al-Fatihah. Tafsirnya. Dan coba lihat target hatam Quran 10 hari. Masya Allah. Bisa? Bisa insya Allah. Ayo bismillah, bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, Quran kan berapa juz? 30 juz. Bagi 10 berapa? 3 juz sehari, 3 juz kan nggak susah. Bagi waktu sholat 3 juz. Kalau 3 juz kita ambil ukuran pertama aja. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, 486 ayat, tambah di An-Nisa sampai 24. Jadi berapa? 486 tambah berapa? 410. Cepat. 510. 510 dibagi waktu sholat. Ini kan 3 juz nih, bagi waktu sholat, bagi 5. Berapa? 100. Berapa? 101 lah ya. 100 lah. 102 lah. 102. 102. Baik. Jadi jedanya 102. Setiap waktu sholat ke sholat yang lainnya. Baik, sekarang kita lihat. Subuh tadi jam berapa? 4.40. Zuhur jam berapa? Ambil misalnya bulatkan. Jam 5 ke jam 12. Berapa jam? 7 jam. 102 bagi 7. Berapa? Cepat. Berapa? 14. 14 ayat. 14 ayat dalam 1 jam. 14 ayat dalam 1 jam. 1 jam 60 menit. 60 bagi 14 berapa? Cepat. 4. Kurang lebih 4 kan? 4 kan? 4 menit. 1 ayat 4 menit. Apa nggak bisa baca 1 ayat 4 menit? Untuk 30 juz dalam 10 hari. Kan kadang 1 ayat kan nyampe 1 menit. Alif Lam Mim. 4 menit gak ya? 1 menit aja enggak? Masa nggak bisa antum investasi? Saya mohon untuk 10 hari ini aja ya, setiap hurufnya jihad fisabilillah. Ayo, mau berapa huruf? Perbanyak. Makanya rumusnya perbanyak. Antum malam Ramadan, antum perbanyak. Pahala cuma 100. Sekarang dikasih senilai jihad, gak antum perbanyak. Kenapa Ramadan bisa ini nggak bisa? Jelas ya? Ayo, buat, maksimalkan, saling ingatkan. Dan saya akhiri, kalau ingin semangat mengerjakan 3 hal itu, maka rumusnya kerjakan puasa. Karena Nabi menunaikan puasa, kata istri-istrinya, tanggal 1 sampai 9 beliau puasa. 1 sampai 9. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan 9 hari puasa di bulan Dzulhijjah. Ambil, itu tawaran. Ya, kalau antum tidak sanggup mengerjakannya, ambil beberapa hari. Tapi jangan tinggalkan kalau bisa tanggal 9-nya, karena sangat ditekankan. Ya, hadis Muslim hadis 1162. Lihat kalimatnya. Siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu 'ala Allah yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa dalam momentum Arafah tanggal 9 itu punya pahala mengampuni dosa setahun ke belakang, menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Perhatikan cara menerjemahkannya. Lihat ya. Mengampuni dosa setahun ke belakang, menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Jadi bukan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Oh, kalau sudah diampuni dosa setahun yang akan datang, lumayan. Pulang dari masjid, mana sendal bagus. Bukan. Jadi orang yang sudah diampuni dosa itu akan dijaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Dijaga oleh Allah. Lumayan, 1 hari untuk setahun ke belakang, setahun yang akan datang. Nah, rumus puasa ini kenapa dianjurkan? Karena cuma puasa yang saat dikerjakan, dia bisa memotivasi kita mengerjakan amalan lainnya. Antum nggak percaya silakan. Kan saat tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja terlambat biasa. Tapi kan saat puasa, cek Ramadan kemarin. Jangankan fardu, ketinggalan sunnah aja sudah gelisah. Antum saat tidak puasa, ayo cek mau berapa infak. Keluar dari sini, lampu merah belum tentu diberi, depan mata. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan, antum catat berapa ya fakirnya, berapa miskinnya, ya berapa tempat ini, berapa disalurkannya, ada semuanya. Antum tidak puasa, belum tentu baca Al-Quran. Al-Quran cek, status update. Tapi saat puasa, Allahu Akbar. Baca, kejar hatam. Biasanya sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 3 juz. Masya Allah, puasa. Ayo, kita maksimalkan. Tolong bulatin sekarang ya. Jadi sekarang buletin. Ini tanggal 1 Dzulqa'dah bertepatan dengan 23 Agustus. Saya mulai persiapan sekarang ini. Untuk Quran, untuk infak, untuk ini. Saya siapkan. Bismillah. Niatkan karena Allah. Dan insya Allah kalau sudah puasa, nanti yang maksiat akan ditekan. Itu hebatnya puasa. Ditekan. Tekan. Dan antum akan nanti terbiasa berbuat kebaikan. Di lisan gak akan berkata kotor lagi. Karena orang puasa itu, jangankan marah. Mau membalas saja udah gak bisa. Tapi saat puasa, antum bisa tuh keluar. Bisa keluar. Soleh apa? Enggak. Disebut soleh, antum bisa marah.
Begitu mau ke masjid, ada orang candain, soleh masjid ya. Apa? Sekali lagi ya, sekali lagi. Enggak. Masya Allah, bisa terjadi. Tapi ketika Ramadan atau ketika puasa, dicela antum sehabis-habisnya, antum tenang aja. Mau balas gak bisa, minimal takut batal puasanya. Takut batal minimal. Wah, sayanglah udah puasa. Terus nyelanya habis asar lagi. Oh, Masya Allah, celah habis-habisan. Wah, udah puasa masa mau dibatalin. Sama antum bilang, kok gak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib, Masya Allah. Tungguin habis maghrib. Habis maghrib, Masya Allah. Habis maghrib lupa. Ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya. Dan khusus untuk yang mau berkurban, tolong nanti kalau sudah disiapkan kurbannya, mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah, bertepatan insya Allah dengan 23 Agustus, insya Allah, jangan dulu potong kuku dan rambutnya yang melekat pada tubuhnya, sampai hewan kurbannya disembelih. Kapan dimulainya? Ya, sejak antum sudah berniat dengan mewujudkan hewan kurbannya. Jadi kalau sudah niat, keluar uang untuk membeli, ada transaksi terjadi, maka tanggal 1 antum kemudian tidak memotong kuku dan rambut. Belum ada rizki, baru tanggal kelima Dzulhijjah ada rizki, kemudian antum ingin kurban, seketika berlaku hukum. Di tanggal 5 sampai, bukan tanggal 10, bukan sampai tanggal 10, tapi sampai hewan kurban antum disembelih. Kalau disembelih tanggal 10 Dzulhijjah, maka baru setelah itu antum boleh potong kuku atau rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, ya kan? Tapi kalau disembelih tanggal 11 misalnya, sekarang kan Jumat tuh, ya insya Allah bertepatan dengan hari Jumat. Jadi begitu Jumatan kadang kan gak semuanya tuntas. Tanggal 11 baru disembelih. Nah begitu hari disembelihnya, di situ antum potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Di antara faidahnya, hikmahnya dengan cepat, supaya Allah berkenan mengampuni semua jasad dalam tubuhnya, termasuk helaian rambut dan potongan kuku yang melekat pada tubuhnya. Jadi jangan dulu dipisahkan. Barangkali pernah bermaksiat, dipisahkan oleh antum dalam tubuh antum sebelum Allah mengampuninya. Jadi begitu di akhirat jadi saksi, dia pernah terlepas dari tubuh antum, jadilah saksi maksiat antum. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara keutamaannya. Bagi yang belum bisa berkurban, maka antum bisa berinfak dalam kebaikan. Ada di Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Al-birru itu bisa dicapai tidak hanya dengan haji, dengan kurban, tapi dengan mencari infak terbaik yang antum bisa berikan. Tadi dengan makanan, dengan pakaian, macam-macam. Ada beberapa sahabat nggak punya kemampuan beli kambing, apalagi unta. Dia cari ayam. Bukan kurban menggunakan ayam, tapi dia ingin berusaha beramal soleh. Saya punya cuma ayam. Ya sudah, bagian sapi nggak bisa, bagian kambing juga nggak bisa beli, dia cari ayam. Masya Allah. Ada banyak orang hanya berebut bagian kepala dan pahanya. Dia memberikan yang terbaik dari hasil tabungannya. Mulu cuma cari ayam, sembelih. Ibnu Abbas pernah melatih. Abbas pernah melatih anaknya Abdullah untuk nyembelih ayam setiap Idul Adha. Sembelih, nyembelih sendiri, kemudian kelola, bagikan. Itu pelatihan untuk anak-anak. Jadi boleh kalau untuk anak-anak silakan latihan berbagi pada saat itu. Makanya di sekolah kan ada iuran ya untuk beli kambing. Nah itu tidak dihitung sebagai kurban, itu cuma latihan aja. Kalau kurban kan ada syarat dan rukun tertentu. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Nanti antum bisa pelajari. Kita sudah tuliskan di sini. Sebagian ada yang dibawa ke sini. Nanti kalau tidak cukup, antum bisa ke Bekasi nanti insya Allah. Atau nanti mudah-mudahan ada stok yang bisa disampaikan. Kita sudah cetak ini. Ini sudah dibagikan karena sudah ada yang wakaf, sudah ada yang menyampaikan. Jadi sudah nggak dijual lagi, ya. Jadi tidak diperjualbelikan, tinggal disampaikan. Ketentuan ada di sini sampai kurban dan semacamnya. Dari amalan bahkan sampai 10 Dzulhijjah sudah ada. Dari takbir tanggal 9 berangkatnya bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara berangkatnya. Insya Allah kita ulas nanti dari pekan baru untuk bahasan yang itu. Ya kita ulas nanti malam. Besok kita akan ulas khususnya di hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam berarti lusa. Ya, Sabtu malam dan sampai hari Ahad kita nanti akan ulas amalan-amalan sunnah menjelang bulan Dzulhijjah. Nanti antum barangkali akan menemukan hal-hal yang baru. Seperti nyembelih kan sekarang nyembelih aja kan. Ya. Korban atas nama sekian, bismillah ya Allahu Akbar, potong, selesai gitu kan. Saya kasih bocoran satu. Lihat, dan saya tutup dari sini. Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat ketika Nabi akan berkorban. Ketika akan berkorban, kata Jabir bin Abdullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saya sering melihat Rasulullah SAW ketika akan menyembelih, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke kiblat dulu. Bukan orangnya, hewannya. Aqbala al-qiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Di antum sembelih, menghadap ke arah kiblat penyembelihannya. Itu sunnah. Kalau nggak dikerjakan, nggak ada masalah. Dosa sih enggak, cuman kan sunnah. Begitu sunnah dikerjakan, pahala ada. Saya mau tanya pada antum, berapa di antara antum yang gali lubang, yang ketika kurbannya disembelih, hewannya menghadap ke kiblat? Kelihatan seperti biasa kan? Tapi ada pahala di sini. Hadisnya ada. Ya bukan antum yang menghadap, hewannya diarahkan ke kiblat.
hewan sembelihan begini. Jadi antum menghadap, hewan juga demikian. Jadi begitu disembelih menghadap ke arah kiblat. Aqbal al-qiblat, sunnah pertama. Thumma qala Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, menerima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Kadang beliau berkorban dengan 100 ekor. Di atas namakan diri beliau, untuk keluarga, untuk umatnya. Di sini nanti ada pendapat para ulama. Boleh kalau antum punya misalnya rizki yang cukup luas, silahkan. Untuk si fulan kerjakan, di atas namakan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang demikian, jangan dipaksakan. Satu boleh untuk keluarga besar, tidak ada masalah. Kadang-kadang ini kakak nanti kurbannya tahun depan ya, ini untuk adik dulu. Nggak usah begitu, satu keluarga. Udah semua atas nama keluarga besar, misalnya Bapak Fulan bin Fulan, keluarga besar Bapak Adi Hidayat, sembelih, semua ikut, istri saya ikut, anak saya ikut semua, hadirkan di situ. Jadi nggak usah antum gantian. Apalagi mama kakak juga pengen, kita kocok dulu ya, keluar, masya Allah, begitu keluar kakek yang berharap adiknya, gitu kan? Ini yang demikian. Kita antum ambil keluarga besar siapa, nanti semuanya masuk di situ. Berarti ya, wa umat Muhammad menunjukkan bahwa di situ ada yang boleh antum kemudian niatkan untuk kurban bagi orang yang sudah tidak ada. Antum ketika Nabi berkurban, antum sudah ada belum? Tidak ada. Dan umat Nabi Muhammad mencakup yang wafat juga kan. Ketika berkurban ada yang meninggal sebelumnya. Ada. Makanya kata para ulama boleh berkurban di atas namakan pada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun sebagian ada yang mensyaratkan. Ya, ada yang mensyaratkan, kata sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i, kalau ada di antara mereka itu yang pernah mewasiatkan, tolong saya kurban ya, maka sebutkan namanya. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadis Nabi yang menunjukkan langsung tidak ada wasiat. Boleh di sini. Tapi yang hebat, semaqala, lihat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Dan seketika kalimatnya, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Antum belajar. Ketika sembelih, baguskan sembelihan. Seketika. Bahasanya dzabah, bukan dzabah. Kalau dzabah berkali-kali gini. Tapi bahasa Nabi dzibha sekali. Begitu begini, tajamkan, selesai. Coba cek betapa banyak orang menyembelih melukai hewannya. Itu sembelih. Kan? Itu dzabah namanya, dzabih. Kalau dzabah seketika. Makanya ada pelatihan-pelatihan untuk sembelih dan sebagainya. Coba cek lagi. Lihat lagi. Makanya tajamkan pisau. Dan menajamkan pisau ada rahasia lagi yang lain. Itu harus di luar hewan kurban. Dia nggak lihat. Tajamkan hewan kurban sisi lain. Bukan di depan hewan begitu udah ini. Kandidat selanjutnya. Kandidat selanjutnya. Masya Allah. Siap-siap ya. Siap-siap. Nih sudah tajam. Masya Allah. Dia belum disembelih sudah stres itu kan. Dagingnya nggak enak. Hati-hati teman-teman. Nah ini yang sering keliru. Begitu selesai, belum selesai. Sunnah yang keempat, menghadap kiblat. Berdoa. Antum yang kurban. Kalau antum sembelih sendiri, antum berdoa. Kalau disembelihkan, ya antum juga berdoa. Menghadap ke arah kiblat. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya. Begitu anda berdoa, disinilah Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Kalau benar cara kurban antum, ikhlas, halal, baik, benar, maka turunlah kemuliaan di situ. Itu baru dari sebagian yang kita bahas. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita bisa siap-siap dari mulai hari ini. Jelas uraiannya? Kita punya 6 hari insya Allah, dan dengan izin Allah, insya Allah Dzulhijjah tahun ini nampaknya tidak akan berbeda 10 Dzulhijjah, dan akan bertepatan kiranya dengan hari Jumat ya, tanggal 1 September 2017. Dan Dzulqia'dahnya kemungkinan dimulai dari 23 Agustus. Jadi ada 6 hari ke depan, ayo kita persiapkan. Saya sudah sampaikan tugas Anda dan kita semua untuk bersiap mengamalkannya. Demikian saya kira untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.